Cek, cek. Wih, teman-teman udah banyak ya sekarang yang hadir nih teman-teman ya di Zoom. Gimana suara saya? Apakah terdengar cukup jelas teman-teman semuanya? Jelas. Wih, mantap nih. Sorry sebelumnya ini biasanya kita ketemu hari Minggu ya teman-teman ya, tapi sekarang kita adakan di hari Rabu ya. Start jam berapa? Jam jam sekarang Bang, jam 8 nih. Oke. Oke, sambil ngobrol dulu ya teman-teman ya, gue ucapin terima kasih yang menyempatkan waktunya nih kita sama-sama sharing. Tentu tujuan kita adalah sama-sama untuk belajar ya teman-teman. Gue pengen cita-citanya adalah punya komunitas yang memang ya tentu bisa bersaing di dunia internasional nanti ya teman-teman. Kayaknya bukan lagi nasional nih sekarang gitu kan ya. Programming-programming ini sekarang contohnya di Jepang nih lagi banyak nih orang-orang India gitu kan. Siapa tahu kan lewat relasi ini teman-teman, banyak relasi, karena pengalaman gua di pertemuan pertama kan apa itu dari relasi ya teman-teman ya, banyak sekali dari relasi gitu kan. Nah, siapa tahu nih teman-teman dengan relasi ini tumbuh gitu kan dari komunitas kecil menjadi komunitas yang sangat besar gitu teman-teman, dengan semangat belajar dari kita semuanya, karena kalau belajar sendiri itu gak seru gitu teman-teman. Mungkin kalau dulu ada yang namanya Stack Overflow gitu teman-teman ya. Kalau ada masalah kita review di sana gitu kan ya. Sekarang ada AI, apalagi sekarang gitu teman-teman. Dengan adanya komunitas kita bisa lebih cepat juga gitu kan. AI kadang-kadang yang namanya juga ya ini ya mesin ya teman-teman ya. Pakai algoritma gitu kan. Kadang-kadang jawabannya juga ada yang masih ngaco gitu kan. Kita cari di Medium akhirnya gitu teman-teman, banyak sekali yang memang kita cari. Tapi kalau misalkan teman-teman di sini di komunitas itu udah ada skill, mungkin lebih cepat gitu. Ya teman-teman ya terkait dengan pertanyaan dan yang lainnya gitu teman-teman. Kita sharing-sharing aja di pertemuan kali ini teman-teman. Baik, kita mulai aja dulu teman-teman ya untuk pertemuan hari ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, salam Waalaikumsalam sejahtera warahmatullahi wabarakatuh. bagi kita semuanya ya teman-teman ya. Selamat di hari Rabu ini kita kembali lagi teman-teman dengan membahas terkait dengan Start with Web dan Mobile Flutter fundamental bersama komunitas programmer muda ya teman-teman ya. Hari ini kita akan simak bareng-bareng teman-teman, karena memang kemarin terakhir gua udah share ya terkait dengan materi. Mungkin yang web kayaknya nih belum banyak ya materinya. Nanti kita share juga nih terkait dengan ebook. Silakan nanti dicobain teman-teman. Setelah ini mungkin gua akan adakan tugas, mungkinnya tugas kecil-kecilan, dikerjakan dengan santai aja. Yang penting itu ada progres, progres, progres teman-teman. Pada akhirnya kita sama-sama menjadi seorang developer, teman-teman ya, developer full stack sekarang ya teman-teman. Tidak hanya lagi menjadi front end, tidak hanya lagi menjadi back end, tapi kita kejar adalah full stack. Makanya yang sekarang dibahas itu adalah Start with Web and Flutter Fundamental. Oke, kita sharing dulu ya teman-teman ya di sini. Kita mulai ya teman-teman ya. Gue izin share screen. Nah, oke, sebelum dimulai, teman-teman semuanya, sorry bentar-bentar nih ngalangin ya ininya ya. Bentar-bentar. Tarik dulu deh. Nah, wish. Sorry gak enak banget. Nah, gini kayaknya. Oke, teman-teman sudah muncul ya di layarnya ya. Jadi di pertemuan sebelumnya, teman-teman kita juga sudah bahas bagaimana kita memulai dengan kurikulum VT. Memang kita siapin dulu nih teman-teman. Kalau kemarin kita pakainya itu pakai Microsoft Word gitu kan, pakai PDF. Nah, gimana caranya nanti kita pakainya itu menggunakan website mungkin ya teman-teman ya. Portofolio kalian itu gitu kan. Kita update terus, setiap ada project update, setiap ada project update. Bahkan ada teman-teman kita yang di grup kebingungan nih proyeknya apa ya Bang yang perlu gua buat gitu kan untuk di kurikulum VT ini gitu kan ya. Makanya nanti mungkin banyak sekali nih proyek-proyek yang bisa kita kerjakan gitu teman-teman. Nah, sebelumnya gua udah share teman-teman di sana di si classroomnya ya teman-teman. Yang pertama itu di kelas mobile di si Flutter. Sorry, di si Flutter. Nah, di sana juga sebenarnya udah komplit. Ya, untuk awalan terkait dengan widget-widget dasar, gua juga udah share ya di si materinya, di si e-booknya teman-teman. Isinya kayak gini ya teman-teman ya. Kalau nggak salah di dalamnya tuh, jadi dari mulai latar belakang, Flutter, terus juga
sampai ke instalasi dan juga ke ke si projectnya teman-teman. Bahkan ada di sini ya. Gua udah share juga, silakan dicobain tuh teman-teman langkah demi langkahnya ya terkait dengan instalasi. Nanti kita akan bahas juga di website. Nah, di website juga sudah juga kemarin ya, meskipun itu baru awalan ya, ada awalan. Nah, jadi di minggu kemarin itu memang lagi banyak banget ini terkait dengan ini ya teman-teman kayak COVID lagi kayaknya ya teman-teman ya. Bisa dibilang nih teman-teman, banyak sekali gitu yang kena gitu teman-teman, khususnya daerah Jakarta ke sana teman-teman, kayaknya Jabodetabek nih udah mulai ngerasakan kemarin, tapi sekarang nih udah agak enakan nih badannya teman-teman, bagus ya gitu kan. Nah, betul, admin gua juga tumbang di sana teman-teman ya. Akhirnya juga kurang maksimal mungkin di si grup. Sorry, sorry ya Bang ya. Tapi mudah-mudahan bisa diperbaiki, nanti kita akan share-share juga. Nah, kalau di website memang ini gua belum belum share ya terkait dengan e-booknya ya, baru instalasi aja. Mungkin sekarang nih gua share ya terkait dengan e-book dan juga tutorialnya mungkin Bang ya. Nanti kita akan share juga. Nah, oke, kita bahas deh teman-teman. Kita ke presentasi dulu ya teman-teman ya. Kita buka dulu teman-teman. Kira-kira muncul gak ya PPT-nya di kalian teman-teman? PowerPoint-nya. Muncul ya? Muncul bang. Oke Bang. Nah kita mulai teman-teman. Jadi di hari ini ya kita akan lebih fokus start with web dan mobile platter fundamental teman-teman. Jadi betul sekali kemarin banyak yang kebingungan. Bang, lu udah share kan gitu kan terkait dengan instalasinya. Ternyata masih banyak yang error gitu ya. Ternyata banyak yang ya bermacam-macam kasus Bang ya. Khususnya di si platter teman-teman. Kalau yang si web kayaknya masih relatif aman ya. Makanya gua gak terlalu banyak di web. Nanti yang web mungkin tinggal ikutin aja langkah-langkahnya ya Bang ya yang gua share gitu kan. Mungkin sekarang kita ngobar sedikit, nanti kalian cobain lah gitu kan ketika setelah sesi ini selesai gitu. Baik. Nah, teman-teman, izin memperkenalkan juga bagi kalian yang baru bergabung ya di Programmer Muda, nama saya Rajib Ramjani, teman-teman, sebagai founder Programmer Muda Digital Solution. Ya, sekarang teman-teman, kemarin juga gua udah bahas terkait dengan CP gua ya teman-teman ya, tapi sekarang nggak akan dibahas lagi. Pada intinya adalah saya sebagai mobile dan web developer, sebagai trainer dan juga lagi belajar sebagai content creator ya teman-teman. Banyak diketawain sama Bang Reka sama siapa ini ya gitu ya. Kok ini TikToknya mainnya gini gitu ya Bang ya. Tapi gak apa-apa nih, gua sambil belajar. Nah ini adalah skill-skill yang memang sekarang gua udah kuasain mungkin ya Bang ya. Ada di web developer, ada di mobile apps, ada digital marketing dan juga IoT dan juga robotik teman-teman. Nah, oke, next teman-teman. Baik. Nah, akhirnya teman-teman kita loncatlah gitu kan ke pemula dulu. Memang setelah gue lakukan riset pertama kali ya Bang ya, ini pemula atau intermediate gitu atau memang udah expert. Ternyata jawabannya adalah sekitar 90% itu masih pemula gitu ya Bang ya. Akhirnya kita ya gak apa-apa teman-teman, jangan jangan apa ya berkecil hati gitu kan. Wah Bang, yang lain jago-jago nih. Gua masih awalan. Tadi juga banyak yang komen ya Bang ya. Gak apa-apa Bang, lu jangan lihat jangan lihat progres yang lain yang udah jago gitu Bang ya. Gak apa-apa, kita ini dari awal, mudah-mudahan nanti sambil jago sampai jago gitu ya Bang ya. Dengan adanya AI nanti kita akan padukan ya teman-teman. Percuma juga sebenarnya kita ada ChatGPT, ada Gemini, ada Black Box AI kalau misalkan dasarnya kita bingung teman-teman. Ya, contohnya HTML-nya bingung, CSS-nya bingung gitu kan ya. Atau mungkin PHP-nya bingung. Kalau ke mobile, bahasa Dart-nya bingung, OOP-nya bingung teman-teman. Ya tentu pusing juga nanti ketika kita menggunakan yang namanya AI tadi gitu. Jadi AI itu sebagai tool saja, tapi dengan adanya AI kita seorang developer itu jadi terbantu teman-teman. Betul, yang tadinya hanya mungkin fokus di front end, sekarang back end-nya digarap juga teman-teman. Yang tadinya fokus di back end, front end-nya sekarang digarap juga. Apalagi front end kan sekarang lebih mudah dicari di ChatGPT ya teman-teman. Kita tulis aja mau kita apa gitu atau kita screenshotin selesai teman-teman gitu kan. Tapi teman-teman di dunia industri itu atau kita dengan klien itu gak bisa seperti itu teman-teman. Kita harus paham dasar-dasarnya ya. Karena memang kasus-kasusnya berbeda-beda. Contoh mungkin di sini ada follower gua nih, ada Hemi ya. Di sini ada kasus mungkin di kampusnya Bang, gua lagi bikin salah satu apps. Mungkin ini kasusnya harus ada Google Map, mungkin ya harus ada harus ada apa ya kalau gua cek QR code dan yang lainnya. Jadi kan kita juga sepakai pakai Firebase nih Bang contohnya gitu kan. Kalau kita pakai AI doang gitu kan cuman langkah-langkahnya aja gitu kan. Tapi kan tetap kita sebagai developer yang memang menyambungkan langsung gitu kan, membuka konsolnya mungkin ya teman-teman. Nanti kita akan bahas terkait itu. Nah, jadi di pertama ini betul sekali kita tentuin dulu memang yang pertama ini ya Bang ya. Apalagi bagi lo yang memang masih di nol banget gitu kan, bagi yang
awalan di switch karir, bagi lu yang memang lulusan SMA yang mau masuk ke kuliah gitu. Bahkan lagi belajar betul-betul dari nol tentang si programming ini. Banyak tadi ya Bang ya, programming itu sebenarnya ada yang memang pakainya saya mah Python Bang gitu kan. Karena memang mau belajar AI engineer. Wah, keren gitu kan. Oke gitu. Kalau kalian masih bingung, kemarin kan gua udah bahas terkait dengan roadmap-nya ya, apa aja yang memang harus kita pelajari gitu. Cuman di sini gua gak akan bahas robotik IoT juga teman-teman. Kita akan bahas dua dulu aja ya teman-teman, yaitu terkait dengan web dan juga mobile app ini gitu. Nah, kalau misalkan web development itu apa? Tadi juga di TikTok masih banyak ya yang bertanya gitu. Apa Bang bedanya Bang sama Flutter gitu kan ya? Flutter itu gimana Bang maksudnya ya? CSS ke Bang katanya gitu ya Bang ya. Pasti bingung gitu kan. Pada intinya adalah si web development teman-teman adalah proses membuat dan mengelola situs web atau aplikasi berbasis web yang bisa diakses melalui browser seperti Chrome, Edge, atau Firefox, teman-teman. Jadi kalau kita perhatikan, kita mau beli barang di Shopee, misalkan teman-teman nih, kita juga bisa kan menggunakan web browser, teman-teman, buka Chrome-nya, gitu kan, cari Shopee, misalkan teman-teman. Lalu kita cari produk apa yang akan kita beli. Berarti itu pakainya adalah web. Tapi masih bisa Bang, pakai HP nih Bang, gua bukanya gitu kan. Tapi kita bukanya lewat web browser. Iya betul Bang. Jadi kalau misalkan kita pakainya web, berarti kita sebenarnya nggak usah lagi instalasi aplikasinya ya Bang ya, di si Play Store-nya gitu. Nah, kecuali kalau misalkan kita pakainya mobile app. Tapi si Shopee juga ada kan ya Bang ya. Kita harus install. Contoh Gojek juga kan ya Bang ya. Gojek juga kan harus diinstal tuh. Nah, berarti dia sistemnya adalah mobile aplikasi, Bang gitu. Nah, coba kita perhatikan teman-teman. Di mobile app ini katanya mobile app development adalah proses membuat aplikasi yang berjalan di smartphone atau tablet katanya teman-teman. Jadi pada intinya adalah si mobile app ini bisa kita lihat perbedaan dengan si website ini adalah si mobile app pasti sering kita jumpai di Play Store yang menggunakan Android. Kalau misalkan yang iPhone kita pakainya App Store gitu ya teman-teman ya di sana. Nah, luar biasanya teman-teman dengan kita menggunakan si Flutter ini, kalau zaman dulu saya 2018 teman-teman masih adanya Android Studio, adanya Swift teman-teman, Swift gitu kan. Ini yang ini teman-teman nih. Itu kalau misalkan Android Studio ya udah buat HP Android doang gitu teman-teman. Kalau kita mau codingnya nanti dipakainya di iOS gitu teman-teman, berarti kita harus pakai Swift gitu kan. Nah, dengan adanya Flutter ini teman-teman, dengan satu kode kita bisa menggunakan nanti digunakannya untuk Android maupun si iOS developer gitu teman-teman. Jadi enakan dia teman-teman, satu kode bisa dipakai untuk dua application ini teman-teman. Di Android jalan gitu kan, di si iOS-nya juga jalan. Perbedaannya apa? Mungkin kalau misalkan nanti kita bahas ya teman-teman, di mobile app mungkin pakainya Material App. Kalau misalkan di iOS pakainya Cupertino gitu teman-teman. Itu. Nanti kita bahas ke depannya, jangan pusing dulu ya teman-teman. Jadi pada intinya adalah silakan tentuin dulu nih, web dulu atau mobile dulu atau bahkan dua-duanya. Ya bagus kalau bisa dua-duanya. Tadi balik lagi ya teman-teman, ada salah satu klien nih misalkan, Bang saya mau bikin aplikasi Mamikos misalkan contoh ya. Pasti adminnya teman-teman menggunakan dashboard yang memang di website gitu teman-teman. Kebanyakan itu admin tuh di website. Makanya diperlukan ya nanti Laravel. Jadi tetap juga sebenarnya teman-teman websitenya harus bisa, mobile app-nya harus bisa gitu. Tapi kalau saran saya sebenarnya yang nol banget ya berarti nanti dari web dulu gitu teman-teman belajarnya. Kemudian apa aja yang harus dipelajarinya. Nah, di sini teman-teman ada nih minimal ada HTML, ada CSS, ada JavaScript, ya, ada PHP, mungkin nanti ke framework teman-teman, ada Laravel, ada juga framework CSS mungkin ya, ada Bootstrap, ada Tailwind, ada juga framework JavaScript. Sekarang yang lagi rame nih Svelte gitu kan. Bahkan nanti terakhir adalah di database. Pasti teman-teman yang namanya sistem itu kalau sistemnya udah gede, ada yang namanya database. Banyak database itu nanti teman-teman. Ada yang pakai MySQL, ada yang pakai Postgre gitu kan, ada yang pakai Firebase gitu teman-teman. Itu banyak. Nanti kita bisa pilih perbedaannya seperti apa. Nanti kita belajar teman-teman bareng-bareng. Gak apa-apa. Nah, kalau di mobile app gimana? Nah, jadi kalau misalkan zaman dulu nih teman-teman, atau mungkin yang di kuliahnya atau di sekolahnya teman-teman masih menggunakan Java, pasti biasanya menggunakan yang namanya Android Studio teman-teman. Sayangnya si Android Studio nggak bisa kita running di si iOS tadi teman-teman. Maka kalau Android Studio itu menggunakan bahasanya adalah bahasa Java ini teman-teman, bahasa Java. Lalu ada yang terbaru teman-teman yang namanya Kotlin, penyederhanaan dari si Java ini gitu kan. Ini Swift gitu kan kalau dulu pakainya si iOS gitu kan. Nah, sekarang dengan adanya Flutter itu cukup dengan bahasa Dart ini
pakai frameworknya Flutter untuk UI-nya, maka nanti udah bisa digunakan teman-teman ya di Android maupun di si iOS tadi. Kesimpulannya kayak gitu teman-teman. Jadi pada intinya banyak yang memang kita harus pelajari teman-teman ya, tapi sedikit-sedikit aja, lama-lama nanti akan menjadi bukit ya teman-teman. Nah, itu ya teman-teman ya di awalannya. Jadi bagi kalian yang masih pemula, itu saran dari gua teman-teman. Boleh di website dulu. Kalau misalkan ada kelas mobile, boleh juga ikutan juga teman-teman ya. Sehingga nanti dua-duanya memang bakalan dipakai. Webnya, projectnya di web oke, okay, projectnya di mobile oke okay, gitu teman-teman. Pada akhirnya sinkronisasi kedua ini masih oke. Okay. Laravel juga backend masih dipakai teman-teman, Workit untuk site servernya. Mobile ya teman-teman, kita masih pakai Laravel gitu. Kecuali kalau misalkan aplikasi-aplikasi yang real time, contohnya kayak IoT, memang kita banyaknya dipakai di Firebase teman-teman ya. Nanti kita kedepannya kita bahas teman-teman. Nah kemudian web atau mobile app ya perbedaannya sebenarnya di sini teman-teman. Kalian juga harus memperhatikan di masalah ini teman-teman. Yang pertama mungkin bisa jadi perbedaannya dalam platform ya teman-teman. Jadi kalau web development ini bisa diakses dari browser, desktop atau mobile kan teman-teman ya. Kalau misalkan si mobile Flutter development itu aplikasi Android dan iOS. Tadi yang gua udah bilang ya teman-teman. Biasanya memang kita download itu di Play Store, aplikasi-aplikasi yang resmi ya teman-teman ya. Tapi kan Bang, banyak banget nih di-share APK-APK yang nggak berguna. Misalkan contohnya yang hacker itu teman-teman ya. Di-share lah misalkan PDF, isinya ternyata APK gitu teman-teman. Nah itu juga kan berbahaya. Tapi biasanya bagi HP-nya yang developernya tidak diaktifkan, itu biasanya ada warning dulu gitu teman-teman. Wah ini nih hacker nih gitu kan, jangan diinstal sembarangan gitu teman-teman. Bahkan ketika kita ngerunning lewat si uh, smartphone juga ya teman-teman, nggak asal gitu. Nanti kita ada cara-caranya gitu. Setiap handphone berbeda juga gitu kan. Jadi intinya adalah kalau kita pengen runningnya itu di handphone, kayak tadi kan ada yang komen, Bang, laptop saya Core i3 nih gitu. Kayaknya kalau pakai emulator itu berat, betul teman-teman. RAM-nya 4 GB apalagi gitu kan. Makanya dibutuhkanlah biasanya langsung ke si smartphone-nya. Nah, si smartphone-nya harus di mode developerin dulu gitu ya Bang ya. Nanti di ibaratnya disetujui dulu untuk aksesnya gitu teman-teman. Nanti kita akan cek. Instalasi. Nah, di sini kalau misalkan web development teman-teman tentu tidak perlu install ya, langsung lewat si browser gitu teman-teman. Kita buka aja shopee.com, naik.co.id. Ada ya teman-teman di sana gitu. Langsung aja kita buka browsernya, langsung kita cek alamatnya. Nah, kalau si mobile di sini teman-teman harus diunduh lewat Play Store atau si App Store tadi teman-teman. Nah, banyak yang bilang tadi, "Bang, gua mau deploy nih. Gimana caranya ya sekarang?" Jadi intinya teman-teman di tahun sekarang itu kayaknya agak-agak berat ya teman-teman ya. Untuk deploy itu maksudnya itu diceknya teman-teman. Banyak sekali pengecekannya bahkan sampai 3 bulan ada yang belum lolos gitu kan ya terkait dengan pengecekan ini gitu. Agak-agak ketat nih memang teman-teman di si Play Store maupun si App Store ini. Nah, kemudian UI UX. Nah, kalau misalkan yang orang UI UX mungkin paham di sini ya teman-teman. Jadi UI UX itu adalah seorang desainer teman-teman ya, user interface, user experience gitu kan. Sebelum kita membuat application, sebelum kita membuat si website, biasanya disiapin dulu teman-teman desainnya tuh. Nah, kalau si web development teman-teman karena ya namanya juga harus bisa dibuka di desktop, harus bisa dibuka di tablet, harus bisa dibuka di HP teman-teman. Jadi kita juga ada yang namanya adalah media query-nya teman-teman ya. Mungkin di Bootstrap sudah ada, di Tailwind juga sudah ada. Jadi ketika dibuka di tablet nanti responsif teman-teman, tampilannya bagus. Ketika di HP juga responsif. Tentu itu harus memainkan yang namanya media query gitu. Nah, sedangkan di mobile Flutter ini mungkin nanti ada yang namanya expand gitu ya teman-teman ya. Silahkan isi atau yang kosong-kosongnya diisi gitu teman-teman ya menggunakan si expand tadi. Itu enak teman-teman, si UI UX-nya memang lebih konsisten dan juga interaktif. Tentu ya teman-teman karena memang karena memang ya ditujukannya itu adalah untuk si mobile-nya gitu ya teman-teman ya jelas gitu. Makanya si desain UI UX juga untuk ngedesainnya lebih konsisten teman-teman. Nggak ngedesain desain tabletnya mungkin ya, nggak ngedesain di desain websitenya gitu. Nah, kemudian kemarin juga ada yang bingung, Bang, kalau web development gua mulainya dari mana nih gitu kan? Bahasanya apa yang dikuasai? Kalau mobile apa, Bang, gitu. Nah, jadi teman-teman, kalau misalkan bahasa utamanya di sini untuk web development kita pakainya sebenarnya ini HTML bukan bahasa ya, teman-teman. Hypertext Markup Language gitu kan. Kita pakainya HTML dulu mungkin teman-teman untuk kerangkanya, kemudian CSS-nya, kemudian juga JavaScript-nya, kemudian ada PHP nanti ya teman-teman ya. Itu langkah-langkah awalnya teman-teman. Sedangkan untuk mobile Flutter development itu dipakainya adalah si bahasa Dart teman-teman yang dikembangkan langsung oleh si Google
teman-teman. Nah, kemudian kinerjanya ya tentu teman-teman bergantung dengan kondisi internet ya. Kalau misalkan si web development ini, kalau si mobile ya teman-teman lebih cepat dan juga lebih smooth ya teman-teman. Bahkan ada beberapa application yang nggak harus ada koneksi internet gitu teman-teman. Lebih enak gitu kan di sana si mobile Flutter. Nah, biaya hosting. Nah, ini biaya hosting tadi udah sedikit dibahas ya teman-teman. Hosting itu apa Bang? Domain itu apa Bang? Pada intinya adalah biar si website diakses secara online gitu kan, biar publik orang-orang bisa mengakses website yang kita buat teman-teman, maka kita harus hosting maupun domain. Domainnya bisa jadi .co.id, .com gitu teman-teman ya. Atau bahkan sampai yang free. Ada apa tuh namanya? Ada Netlify ya teman-teman. Ada apa lagi? Banyak yang free itu teman-teman ya. Bahkan GitHub juga menawarkan yang free. Tapi kalau misalkan si websitenya udah gede nih teman-teman sistemnya gitu kan, udah ada database-nya, maka biasanya kita berbayar untuk hostingnya ya teman-teman. Nah, kalau misalkan si mobile teman-teman perlu developer account. Nah, di sana teman-teman nanti kalau kita mau ngedeploy itu ada yang namanya developer account-nya teman-teman untuk bisa update ke untuk bisa upload ke si Play Store maupun ke si App Store tadi. Nanti di akhir teman-teman nih untuk deploy-nya ya. Mudah-mudahan ini si programmer muda bisa sama kayak WPU makan dia Afrizal untuk si YouTube-nya ya teman-teman. Mudah-mudahan ada waktu nih untuk gua upload terus terkait dengan materi-materi terbarunya teman-teman nih. Nah, kemudian yang terakhir adalah cocok untuk ya contohnya gimana dong Bang? Gua pakainya website atau mobile nih? Tergantung sebenarnya. Contoh kasusnya teman-teman, kita ada lagi proyek misalkan website sekolah, ya portofolio, toko online itu bisa cocok menggunakan si web development tadi teman-teman. Nah, tapi kalau misalkan si mobile, contohnya ada aplikasi kasir, tuh teman-teman. Ribet kan kalau kita harus buka si web dulu kan teman-teman ya. Lebih enak kayaknya kita langsung aja gitu kan buka aplikasinya dan datanya sesuai dengan si aplikasi yang kita buat tadi teman-teman, yang kita buka tadi. E-learning juga sama teman-teman. Ada yang enaknya mungkin ada yang memang di si desktop ya teman-teman, tapi juga banyak si e-learning yang memang digunakan di si handphone tadi. Karena udah smartphone ya teman-teman ya. Kadang-kadang kita juga wah lebih enakan belajar di HP nih gitu. Bahkan ngoding juga sekarang ya teman-teman, Soloran dan sebagainya itu udah bisa kita pakai di si HP tadi teman-teman. Jadi kalau kalian belajar HTML, CSS sama PHP sebenarnya masih aman untuk menggunakan si smartphone tadi ya teman-teman. Bang, saya gak ada laptopnya nih, adanya cuma HP ya, gak apa-apa teman-teman. Antum kalian cuma buka aja Soloran tadi ya Bang ya. Nah, oke, kita next teman-teman. Nah, di sini teman-teman pilih web jika kamu ingin belajar dasar pemrograman dan membangun proyek cepat gitu ya, mudah dipelajari, betul teman-teman. Kalau yang kedua, pilih mobile, Flutter ya saya saranin teman-teman. Jika ingin aplikasi profesional, bisa online atau offline dan punya nilai jual tinggi di dunia kerja atau freelancing. Kenapa saya katakan seperti ini teman-teman? Gua terbuka aja di awal ya. Sebenarnya si proyek website banyak, terus terang teman-teman. Proyek website itu banyak, cuman orang-orangnya juga banyak. Terus terang, kita harus bersaing teman-teman di sana. Mungkin yang udah duluan uh, terjun ya teman-teman ya di sana udah pada jago-jago mungkin ya teman-teman. Tapi gua bukan nakut-nakutin gitu. Tapi gak apa-apa. Kita biar bisa kontrol diri juga ya teman-teman. Tapi bagi gua web perlu dipelajari teman-teman. Karena tadi gua bahas Flutter juga butuh backend-nya misalkan menggunakan admin yang menggunakan website gitu teman-teman. Ada suatu kasus yang seperti itu gitu. Jadi kalau kita bisa Flutter, wah enak banget nih gitu kan, apalagi sama website gitu. Dua-duanya gas, jadi si project itu makin terbuka teman-teman. Coba kalau kalian lihat teman-teman, perbedaan antara si website sama si Flutter dari segi value juga berbeda ya teman-teman. Tentu si Flutter biasanya lebih tinggi teman-teman dibandingkan dengan si website. Pesaingnya ya lebih sedikit tentunya teman-teman si Flutter ini gitu. Masih ada yang pakai Java, masih ada yang pakai React, masih ada yang pakai Kotlin mungkin. Tapi di perusahaannya sekarang, wah Bang, saya di perusahaan kemarin ya ada orang Timur Leste itu mungkin sekarang udah pakai Flutter gitu kan di sana. Ada juga yang di dinas apa tuh kemarin ya teman-teman ya. Gua sekarang pakainya Flutter. Betul teman-teman. Sekarang memang lagi integrasi ke Flutter. Bahkan sekarang gua ada project nih teman-teman. Project dari salah satu PT di Bekasi itu masih database-nya menggunakan Mike Access teman-teman. Bayangin dari Mike Access mau terjun ke web dulu gitu kan, kemudian ke Flutter gitu. Nah, jadi sebenarnya untuk Untuk fenomena di industri ini memang tergantung juga ya teman-teman ya. Kalau dibilang sisap masih ada Bang, masih ada memang teman-teman gitu. Laravel masih ada gitu kan teman-teman. Tapi ya kita cari memang ya kebanyakan nih yang dipakai apa gitu teman-teman. Sehingga kita lebih luas gitu untuk
terjunnya nanti teman-teman ya. Sehingga kita nggak merasa sia-sia juga. Kadang-kadang gue merasa gitu juga dulu ya Bang ya. Gue belajar misalkan PHP, ternyata banyaknya JavaScript gitu kan ya. Akhirnya ya sebenarnya untungnya itu kepake PHP kepake juga gitu ya Bang. Tapi kan ada perasaan seperti itu ya Bang ya, ketika proyeknya misalkan JavaScript, waduh berarti gue harus belajar lagi nih JavaScript itu mau gak mau gitu kan ya Bang ya. Nah gitu Bang kesimpulannya. Jadi saran gue tadi tetap belajar di web, tapi pada akhirnya kita juga harus bisa yang namanya adalah mobile Flutter ini Bang gitu. Untuk tahun ini ya Bang ya, bisa jadi nanti tahun depan kita berubah lagi gitu kan, bukan Flutter gitu, Prabowo gitu, apa namanya sih, Prabowo gitu kan. Gak apa-apa Bang. Nah, di sini teman-teman, kemarin juga kita udah bahas, yang baru bergabung mungkin belum tahu ya. Jadi di website ini kita akan mulai nanti dari si HTML, lalu kemudian ada CSS gitu kan ya. Ini materi-materinya, kemudian JavaScript teman-teman, sampai ke DOM dulu aja teman-teman. Kalian udah bisa project nantinya gitu kan ya. Udah bisa bikin project nantinya kalau kita udah bisa bikin, sorry, udah pakai DOM, apalagi si backend-nya udah pakai Laravel lah mungkin ya teman-teman, si CRUD-nya mungkin. Nah, udah bisa kita ambil proyek kecil-kecilan yang di angka 3 juta ke bawah lah teman-teman, bisa itu harusnya ya teman-teman ya. Nah kemudian, nah tadi teman-teman, nggak cukup kita hanya HTML, CSS, JavaScript. Nanti mungkin ada juga yang namanya PHP, MySQL gitu kan, Laravel, kemudian basis data teman-teman. Banyak yang harus kita pelajari itu teman-teman. Nah, makanya kita nanti akan kejar nih sedikit-sedikit dulu gitu kan, dari mulai HTML, CSS, JavaScript, lalu mungkin PHP, MySQL, Laravel gitu teman-teman ya. Wah, kebayang nih teman-teman, kita dari mulai awal nih dari HTML, pada akhirnya nanti udah sampai ke Laravel, udah sampai ke Golang mungkin ya teman-teman, udah sampai ke Spell, iya ke Spell gitu kan, ke basis data. Kalian udah punya project, wah saya senang juga teman-teman ngelihatnya gitu kan, berprogres gitu teman-teman. Nah, di sini juga teman-teman kalau si mobile tadi kita pakainya adalah bahasa Dart gitu. Nah, di Dart itu sebenarnya nggak jauh beda dengan C, nggak jauh beda dengan Java, sebenarnya sedikit aja perbedaannya. Mungkin ada perbedaan nanti di asinkronus, desinkronis, di OOP ya teman-teman. Ada sedikit lah perbedaannya gitu. Nanti kita akan bahas teman-teman di si Dart juga. Nah, kemudian, sorry, tadi teman-teman, si Flutter ini supportnya adalah menggunakan bahasa Dart. Tentu setelah kita nanti belajar bahasa Dart, tujuannya adalah kita bisa menggunakan si framework yang namanya Flutter ini, gitu teman-teman. Perbedaannya apa dengan si HTML? Nanti kita akan praktekkan langsung aja ya teman-teman ya. Praktekkan aja. Langsung aja teman-teman. Setupnya. Nah, di sini biar gak terlalu lama, ini udah setengah jam lagi ya teman-teman. Waktunya begitu cepat gitu kan ya. Sorry gua percepat aja. Jadi untuk setupnya, pertama teman-teman, bagi lu yang memang akan terjun di web, ya minimal ini ya teman-teman. Laptop atau PC-nya minimal RAM 4 GB gitu kan. Lalu sediain juga si browsernya, si Google Chrome atau Edge teman-teman ya. Mau pakai Mozilla Firefox boleh teman-teman, terserah. Yang penting ada browsernya. Kemudian text editornya Visual Studio Code ya. Saran gua sih Visual Studio Code. Bang saya pakainya masih Sublime, gak apa-apa. Bang saya pakainya kursor sekarang yang terbaru, terserah teman-teman. Nah, kalau samaan dengan gua nanti pakainya VS Code, ya tentu kita juga harus ada koneksi internet untuk melakukan download yang di sini ya teman-teman ya. Kemudian juga kita nanti akan install beberapa extension yang dibutuhkan teman-teman di si VS Code-nya. Extension itu apa ya? Intinya untuk memudahkan kita nanti dalam coding teman-teman. Contohnya live server ya, untuk menjalankan web secara langsung contoh. Atau bisa juga pakai open in other browser gitu kan. Kemudian ada Prettier untuk rapikan kodenya teman-teman. HTML, Snipset ya, bantu kode cepat katanya teman-teman. Atau yang lebih cepat lagi, GitHub Copilot gitu teman-teman ya. Itu lebih cepat lagi teman-teman. Nah kemudian kalau nggak salah nih gue juga diklik, oh nggak bisa ya di sini ya teman-teman. Nah kemudian juga kalau yang mobile, ini banyak yang bermasalah teman-teman di mobile. Gua kemarin instalasi sekitar 30 PC ya, 30 PC untuk persiapan Flutter gitu teman-teman. Ternyata setiap PC itu beda-beda masalahnya teman-teman. Ada yang masalah di SDK-nya, ada yang masalah di emulatornya teman-teman. Bahkan ada masalah di CPS code-nya gitu teman-teman. Beda-beda tuh setiap komputer itu memang teman-teman. Kasusnya berbeda-beda, betul gitu kan. Tapi teman-teman, dengan adanya GitHub Copilot, dengan adanya Stack Overflow, kita juga bisa bareng-bareng. Nanti kalau misalkan kalian setelah ini melakukan setup, ada masalah, boleh kirim di komunitas aja ya teman-teman ya. Gua sambil review gitu. Kira-kira masalahnya apa. Tapi sebelum lu tanyain, lu juga riset dulu gitu bang. Riset dulu gitu. Ya, cari-cari dulu gitu di GitHub Copilot mungkin atau di ChatGPT teman-teman. Kalau misalkan udah mentok, boleh kita sharing di sana teman-teman.
Jadi ini ya perbedaannya, kalau misalkan tadi cuma 4 giga si website, sekarang si mobile ya minimal 8 giga teman-teman. Agak lumayan ya naik lagi nih teman-teman. Bahkan kalau lebih ya lebih bagus teman-teman. Selain itu apa yang disiapin? Android Studio teman-teman. Nanti Android Studio dipakai untuk si emulatornya tadi teman-teman. Ada yang namanya si Avide. Yang kedua kita ngodingnya pakai Visual Studio Code sama teman-teman. Jadi kenapa kenapa ya harus pakai Visual Studio Code? Kenapa gak pakai Android Studio aja? Sebenarnya bisa teman-teman pakai Android Studio, cuman lebih ringan, kayaknya lebih enak pakainya CPS Code ini teman-teman. Nah, kemudian yang ketiga ada juga emulator Android atau HP dengan mode developer aktif tadi teman-teman. Boleh ya, bisa nanti kita instalasi aja di sana gitu. Pasti yang pertama ada koneksi internet, dan yang kedua adalah extension. Yang pentingnya itu adalah ada DAT, ada Flutter, ada PubAssist. Nah, ini juga nanti akan dipakai teman-teman ya untuk membantu kita dalam PubYAML teman-teman. Nah, apa PubYAML? Nanti kita akan bahas teman-teman di sana ya. Pakai Git, oh iya juga bisa jadi Git. Iya Git juga teman-teman ya. Di sini kita nanti support Git juga untuk instalasi CLI-nya ya teman-teman. Oke, di sini nanti gua juga bakalan share ya terkait dengan si PPT-nya di sana. Di sini juga udah ada sebenarnya linknya. Gua mau download VS Code Bang, gimana ya? Tinggal klik aja di sini ya Bang ya. Nanti dia akan muncul gitu kan. Download per Windows, jika laptop kalian Windows, ya kalau misalkan Mac, kalian cari yang Mac gitu. Satu ya Bang ya. Kemudian yang kedua Google Chrome, di sini juga sama. Tapi gue yakin Google Chrome udah pada punya ya. Nah, yang web juga nanti kita akan pakai PHP kan ya teman-teman, MySQL mungkin ya. Pakainya boleh XAMPP, boleh Laragon atau yang lainnya teman-teman, boleh Protski, boleh ya teman-teman nanti. Nah, ini juga sudah ada. Tapi kalau saran dari gua sih pakainya ya udah XAMPP aja dulu deh gitu kan, cukup teman-teman di sana. Nah, ini juga sudah ada, tinggal download aja di sini teman-teman. Nah, sebenarnya untuk instalasinya karena gua ini udah terpasang, nggak mungkin gua contohin lagi ya, waktunya bakalan habis gitu teman-teman. Pada intinya tinggal download, next 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 gitu kan. XMPP buat apa ini Bang? Nanti buat dipakai database-nya teman-teman. Ya kebayang nggak sih lu kalau misalkan lu buka Instagram misalkan, ya pasti di dalamnya kan ada database teman-teman. Ada database akun, ada database postingan teman-teman. Nah, itu kalau misalkan kita pakainya lokal, maka nanti kita pakainya adalah XMPP. Di dalamnya sudah ada yang namanya adalah MySQL tadi atau MariaDB ini teman-teman. Nah, itu juga penting ya. Itu bagi yang si website. Ini sudah siapin ya teman-teman. Nanti kalian silakan dicobain teman-teman. Nah, kemudian kita next. Nah, kalau misalkan si mobile, tadi betul. Yang pertama itu kita VS Code sama ya teman-teman ya. Kemudian yang kedua itu Android Studio yang perlu kita install. Jadi kalau kita klik di sini ya, kalau kalian pakainya di Windows, berarti cuma bisa install yang namanya Android Studio, teman-teman. Kalau kalian pakainya Mac OS, maka kalian bisa download yang namanya si Xcode. Nanti simulatornya mirip persis dengan si iPhone. Kalau nggak salah pakainya iPhone 16 ya untuk emulatornya terakhir itu. Nah, tapi kalau si Android Studio nggak bisa kita nih di si Windows ini kita instalasi si Xcode tadi. Jadi memang kelebihannya kalau lu pakainya Mac OS, pakai MacBook gitu kan ya, pakai Macintosh gitu kan ya, maka nanti di si Mac itu teman-teman bisa buka Android, bisa teman-teman, bisa buka si iOS juga bisa. Itu kelebihannya gitu kan. Nanti kalau misalkan lu pakainya kayak gua ini Windows ya, mau gak mau kita pakainya si Android Studio. Pertanyaannya, bisa nggak nanti kalau kita pakainya desainnya iPhone? Bisa-bisa aja sebenarnya Bang. Coba aja kita bayangin kita bikin aplikasi Android tapi tampilannya pakai iPhone. Bisa aja, cuman mungkin agak ngeri aja kayak gimana gitu ya Bang ya. Gila bahasa Sundanya mah mungkin ya, gila aja gitu kan ya tampilannya, pakainya HP-nya Android gitu kan, tapi desainnya itu pakai iPhone. Tapi juga nggak bisa 100% mirip iPhone gitu ya Bang ya. Mungkin hanya tulisannya, mungkin hanya desainnya gitu yang mirip-mirip si iPhone. Tapi smoothingnya kayak gitu nggak bisa Bang, mirip-mirip kayak si iPhone tadi gitu. Kemudian si Git, nah ini si Git juga penting karena memang CLI ya Bang ya. Nanti kita instalasinya menggunakan si CLI, maka kita diinstal aja di sini. Instalasinya cuma nek aja kok Bang, nggak ada masalah yang lain, cuma nek aja bener. Tapi yang paling penting itu sesuaikan. Contoh kalau pakainya lu macOS nih, berarti nanti dicek dulu apakah modelnya Intel atau modelnya apa satu lagi itu ya. Gue lupa modelnya itu. Nah, kalau misalkan yang Windows mungkin yang Windows berapa? 32 atau 64 gitu kan ya. Dicek juga teman-teman. Itu kesalahannya sih. Kebanyakannya seperti itu. Jadi kalau misalkan lu pakainya M2 misalkan lu malah pakainya Intel misalkan contoh ya, itu gak nyambung misalkan, jadi malah error nantinya gitu Bang. Nah jadi sesuaikan aja nanti dengan si
apa sih sistem rekrutmen yang laptop kalian punya gitu teman-teman. Jadi persiapannya hampir mirip-mirip. Si mobile pakainya VS Code gitu kan. Si mobile tinggal tambahin aja nanti yang namanya Android Studio sama si atau si S Code bagi yang kalian pakainya Mac OS gitu teman-teman. Oke, nanti kita akan cek ya teman-teman, bahas di bawah. Nah, kita praktekkan di sini ya teman-teman ya. Sedikit-sedikit gitu. Nah, jadi kita bahasnya dari mana dulu nih gitu kan? Kita bahasnya kayaknya dari si dari si website. Tapi sebelum ke website, gue pengen bahas yang si Flutter dulu bentar nih, karena memang banyak banget yang bermasalah ya teman-teman di si Flutter kemarin, banyak yang komen, banyak yang nanyain. Jadi pertama-tama lu tinggal buka aja sebenarnya si Flutternya gitu kan, Flutternya, kemudian cek di sana teman-teman. Nah di sana juga sudah jelas sebenarnya dokumentasi dan juga si get started-nya. Kalau kita klik get started di sana teman-teman, nanti kita muncul nih untuk instalasinya atau setup-nya. Nah, di sini Bang, lu ada pilihan tuh. Bang, gua mau pakainya Linux ya. Berarti lu Linux pakainya cek gitu. Berarti cara-cara instalasinya kayak gini, pakai sudo sudo kayak gitu kan ya Bang ya. Kalau pakai Mac OS, nah ini juga teman-teman, lu tinggal instalasi katanya gitu di terminalnya ya. Tapi sebenarnya banyak tutorial ya Bang ya, di YouTube juga banyak sebenarnya untuk instalasinya bagi lu yang belum bisa gitu kan ya, untuk instalasinya masih yang bingung. Nah, kemudian tapi gua juga mudah-mudahan nanti share juga sih videonya ya Bang ya untuk instalasi. Kemudian yang VS Code juga di sini ada. Contoh ya, karena kebanyakannya itu pasti pakai Windows gitu kan. Yang pertama berarti kan install Git. Tadi ya teman-teman, linknya di sini ada tuh. Kemudian yang kedua, install VS Code. Ini teman-teman VS Code yang ini nih. Nah, sambil gua terangin ya teman-teman. Jadi, kalau misalkan si VS Code ini nih teman-teman, tadi beberapa extension yang harus disiapin ya teman-teman. Bang, gimana cara instalasinya? Nah, tinggal lu klik aja di sini, Bang. Ada yang namanya extension, gitu kan. Nah, sebenarnya di sini juga gue gak semuanya dipakai juga sebenarnya gitu kan. Boleh ada yang coba-coba juga gitu kan. Tapi kalau misalkan lu pakainya Flutter, di sini juga sudah dibahas sebenarnya, Bang. Kalau kita perhatikan nih di sini. Nah, instalasi katanya VS Code-nya. Kemudian yang kedua, katanya Bang, launch VS Code-nya dibuka, katanya gitu ya Bang ya. Lalu tambahkan extension di sini. Kalau kita buka di sini extension-nya, apa aja? Nah, di sini disebutin teman-teman, ada yang namanya Flutter, ada yang namanya si Dart ini, teman-teman. Nah, caranya adalah ya kalian sama. Setelah nanti instalasi VS Code nih kayak gini, kalian tinggal install aja extension-nya teman-teman di sini. Cari yang namanya Dart, yang pertama, gitu kan. Dart itu tergantung dengan aplikasi apa internet kalian ya. Kalau cepat ya cepat teman-teman. Tinggal install aja nanti. Karena gua udah install ya, nggak usah diinstal lagi teman-teman. Si Dart katanya. Yang kedua adalah cari nanti yang namanya Flutter kan teman-teman di sini. Nah, cari Flutter teman-teman. Kita instalasi juga di sini itu si Flutternya. Nah, kemudian yang membantu gua banget ini teman-teman, ada juga yang namanya adalah PubSpec Assist teman-teman. Nanti kita bahas ini ya teman-teman. Pada intinya nanti kita akan menggunakan yang namanya PubSYAML ini gitu teman-teman. Bagi yang si mobile dev, gak apa-apa kan ini ya, yang fokusnya di web juga jadi tahu gitu kan yang mobilenya gitu. Yang fokusnya di mobile mungkin lebih tahu yang di webnya. Jadi kalau misalkan si mobile ini contoh teman-teman nih, gua mau menambahkan image misalkan ya teman-teman ya. Kalau di si website kan nanti pakainya Ahref doang gitu kan ya, Ahref tinggal tempel si gambarnya di mana foldernya gitu kan. Jadi teman-teman. Nah, kalau di si asset ini biasanya kita harus sambungkan juga dengan yang namanya adalah si pubs YAML ini gitu. Nah, dengan adanya pubs assist tadi si extension itu lebih mudah gitu. Kita tinggal kontrol si P, kita cari nanti assistnya mau bikin apa gitu teman-teman. Ya, contohnya misalkan nanti kita lagi belajar Firebase untuk Firebase Cloud misalkan. Kita tinggal tulis aja di sini Firebase base cloud misalkan nih teman-teman. Tapi ini gak apa-apa nanti aja gitu kan. Cloud ya, Gimana nulisnya sih? Gue lupa. Cloud cloud gitu ya. Ini ya contoh ya teman-teman. Ketika kita enter, oh misalkan Firebase storage ya, contoh ya teman-teman. Kita enter langsung otomatis nanti di-update di sininya gitu. Nah, itu kegunaan si PubSYAML gitu. Jadi kita gak usah nginputin satu-satu di sini teman-teman, lama gitu kan nantinya. Nah, itu tiga aja ya teman-teman ya bagi si Flutter. Nanti yang harus diinstal si Flutter, si Dart, si PubSYAML gitu. Nah, kemudian teman-teman di sini kalau kita perhatikan, ya kita back dulu nih, udah nih extensionnya gitu kan. Ikutin aja langkah-langkahnya teman-teman. Nah, kemudian untuk instalasinya, kalian katanya bisa kontrol si P. Jadi di si Flutter ini, di si VS Code ini teman-teman,
Kalau kita lihat nih di si lib misalkan ya, kita awalnya kan kayak gini nih si Flutter ini tampilannya. Jadi ketika kita kontrol shift P, nah biasanya nanti ada teman-teman yang namanya adalah katanya Flutter new project. Ini akan muncul kalau misalkan si extensionnya ini sudah diinstal tadi, teman-teman. Extension si Flutter sama si Dart-nya. Si Flutter ya, teman-teman. Jadi nanti akan muncul project baru gitu. Makanya kalau kita perhatikan di sini Ctrl Shift P ada Flutter new project tuh, teman-teman. Bikinnya application, nanti foldernya di mana gitu, teman-teman. Nama aplikasinya apa? Misalkan live season. Live aja deh, live 4 misalkan ya, teman-teman ya. Nah, maka nanti dibuatkan. Nah, tapi teman-teman, bagi kalian yang pertama kali buka, pasti nggak langsung ke sini gitu. Yang pertama nanti bakalan muncul katanya download SDK. Langsung aja di sini klik download SDK-nya gitu. Udah nanti otomatis siapin aja internetnya yang kencang, teman-teman. Sudah ikutin aja langkah-langkahnya di sini. Pasti nanti pada akhirnya ke sini gitu, teman-teman. Ke si tampilan CPS Code ini. Nah, sebenarnya teman-teman baru sampai sini aja kita udah bisa running sebenarnya, teman-teman. Nah, nanti kita akan bahas juga isi-isinya ini ada apa aja gitu kan. Sebenarnya itu juga sudah ada teman-teman di si modul yang gua share tuh di Ski Classroom, teman-teman. Ada bahasanya kok di sana gitu kan. Ada apa aja gitu kan ya, teman-teman ya. Nanti kita cek juga di sini nih, ada apa ajanya gitu, teman-teman. Nah, sebenarnya nggak usah dulu pakai Android Studio, biasanya udah bisa, teman-teman. Asalkan SDK-nya udah ada gitu kan ya. Tadi syarat-syarat yang di atasnya itu udah ada gitu, teman-teman. Ketika kita running, caranya nge-runningnya gimana bang gitu. Nah ini juga banyak yang kebingungan, teman-teman. Jadi kita tinggal run and debug. Jadi nggak bisa kita pakai live server kayak si HTML ya. Nanti kita akan lihat yang HTML perbedaannya seperti apa gitu kan ya. Jadi kita tinggal run and debug aja, teman-teman. Tapi pasti kita nanti akan diarahin ke yang namanya adalah si Chrome gitu, teman-teman. Ya karena kita belum install Android Studio kan, teman-teman. Ya, belum install Android Studio, maka sebenarnya di Chrome itu bisa gitu, teman-teman. Gak masalah gitu kan, sama aja sebenarnya gitu. Tapi ada beberapa kasus ketika gua riset itu, teman-teman, ketika kasusnya apa ya? Firebase gitu ya. Ada beberapa kasus, teman-teman, yang bisa di si Android-nya tapi gak bisa di si Chrome-nya gitu, gak support, teman-teman. Kalau API justru lebih cepat di si Chrome, anehnya itu, teman-teman. Gak tau lah itu ya, teman-teman ya. Nah, kadang-kadang ada juga, teman-teman, di si emulatornya jalan, ketika kita jalanin ke si emulator, ke si smartphone-nya nggak jalan gitu. Akhirnya harus di reset lagi. Ada mungkin SDK-nya yang nggak cocok gitu, teman-teman. Jadi memang diperlukan riset juga di sana, teman-teman. Ingat tadi gue juga 30 komputer, tapi beda-beda gitu, teman-teman, kasusnya gitu kan ya. Nah, di sini, teman-teman, kalau pertama kali di running, pasti yang muncul itu seperti ini tampilannya. Berarti kalian udah berhasil untuk merunning si Flutter-nya, teman-teman. Jadi kalau kita klik di sini, ya si increment, teman-teman ya, si discrement dan juga increment-nya. Discrement-nya gak ada ya, teman-teman. Sorry, increment gitu. Nah, tandanya katanya si Flutter udah bisa digunakan gitu, teman-teman. Nah, ini kalau misalkan menggunakan si Chrome ya, teman-teman. Bang, gimana gua pengennya pakainya Android Studio, Bang, gitu. Biar keren lah gitu kan, biar langsung ada emulatornya di sini. Tapi memang berat, benar betul ya, Bang ya. Nah, kalau misalkan kalian pengennya pakai emulator, maka langkah selanjutnya kalian harus install yang namanya si Android Studio ini, teman-teman. Android Studio ini gitu kan. Ini wah, gampang kok instalasinya, tinggal download tadi kan ya, next terus gitu kan sampai nanti muncul seperti ini halaman utamanya. Nah, kita nanti tinggal pilih, teman-teman. Sebenarnya yang harus kita siapin adalah yang pertama, sorry teman-teman, gue kelewat. Satu lagi, teman-teman. Biasanya kalau kita ngecek di si Flutter ini, teman-teman, kita cek dulu di sini yang namanya adalah Flutter Daftar ya, kalau nggak salah. Iya, gini, teman-teman. Flutter Daftar dulu. Nah, jadi dia dicek dulu, teman-teman. Apa aja yang memang belum diinstal gitu, teman-teman. Lu cek dulu, Bang, kenapa gua error ya? Lu mungkin bisa jadi SDK-nya belum kebaca, atau mungkin, nah kayak gini contohnya ya, Bang ya. Contohnya katanya toolchain-nya nih, ada update katanya tuh gimana nih, Bang ya, versi 36. Kemarin gua udah hijau semua. Sekarang nih ada kasus lagi, kuning, tapi nggak merah untungnya, Bang. Jadi masih bisa dipakai gitu kan. Chrome-nya ada, Android Studio-nya ada, VS Code-nya ada. Connected-nya ke device-nya ada gitu, dan internetnya juga ada katanya, teman-teman. Berarti kalau misalkan udah hijau kayak gini, harusnya aman, teman-teman. Nah, langkah selanjutnya adalah setelah kita aman tadi, maka di sini, teman-teman, biasanya ada masalah juga nih. Di SDK Manager, nah di SDK Manager itu kita lihat di SDK Tools-nya, teman-teman. Biasanya tadi kan ada yang namanya command line ya, teman-teman. Itu wajib diinstal tuh. Kayak ini samain aja deh kayak gue ya, teman-teman. Nanti gue share.
di videonya ya kayak gini aja teman-teman yang si toolsnya. Si SDK-nya bebas sebenarnya pakai yang mana. Kalau gua di sini pakainya yang versi 36 doang, teman-teman. Satu aja cukup kok. Nah, kemudian cara ngejalanin emulatornya gimana, Bang? Banyak pertanyaan kemarin tuh. Cara ngejalanin emulatornya gimana gitu kan. Kita tinggal pakai yang namanya adalah More Action, ada yang namanya Virtual Device Manager. Ini, Bang, gitu. Jadi kalau kita buka Virtual Device Manager ini, nanti akan muncul tuh teman-teman. Emulatornya apa yang akan dipakai? Pasti kalau misalkan awalan ini kosong, Bang, di sininya gitu kan. Maka kita harus pakailah yang namanya adalah Add Device ini gitu. Saran gua cari yang memang ada Play Store-nya ini ya teman-teman, biar nanti udah support gitu ketika kita aplikasinya sudah jadi, ya kita tinggal running aja di sana gitu teman-teman. Ya itu ya si iPhone-nya, si handphonenya. Jadi kalau gua udah ada ya gak mungkin gua next nanti lama juga downloadnya. Tinggal next aja kok teman-teman. Sama next sampai selesai nanti ada. Cara ngejalaninnya gimana? Ya kita tinggal jalanin aja di sini teman-teman. Kebetulan gua udah install 1, 2, 3, 4 emulator ya teman-teman. Kadang-kadang kan ada errornya juga. Sama teman-teman. Jadi kalau kita running, misalkan gua pakainya yang Pixel 9 nih, coba gua running bisa nggak? Nah, nanti muncul ya kayak gini gitu, Bang. Muncul kayak gini gitu, Bang, emulatornya nih. Nah, karena si Windows itu pakainya supportnya itu adalah si Google ya, Bang ya, maka pakainya adalah HP-HP atau emulator yang memang disupport sama Google. Ya namanya Pixel ini gitu ya, Bang ya. Nah, pasti ini kayak gini. Nah, nanti sama runningnya, Bang, sebenarnya. Gua persingkat ya. Sama runningnya yang membedakan tadi di sini, Bang. Kalau misalkan lu pakainya Chrome, ya kalau misalkan pakainya emulator, lu tinggal Dart ya dan Flutter, lalu nanti biasanya muncul di sini kalau sudah running. Nah, sayangnya ini masih progress, Bang. Kalau pakai HP gimana, Bang? Sama, Bang. Lu tinggal pakai USB gitu kan, tempelin, developer modenya diaktifin, nanti akan muncul di sini. Biasanya sesuai dengan HP. Kalau Oppo misalkan CH berapa gitu kan, Xiaomi ada CH-nya juga gitu, teman-teman. Pasti ada yang muncul yang baru di sini gitu. Nah, itu, Bang, cara-caranya ya. Ini masih running gitu. Nah, kemudian di sini teman-teman perbedaannya dengan si website adalah wah, di sini kan pakainya widget-widget ya teman-teman. Kalau misalkan si Flutter, tapi nggak usah bingung dulu teman-teman. Di sini kalau kita perhatikan di si modul yang gua share, di sini teman-teman, di sana juga sudah ada sebenarnya gitu kan. Mulainya dari mana? Ini kan instalasi ada di sini tuh Bang. Ini sama persis yang gua tadi lakuin ya Bang ya. Sampai betul-betul si main dart ini gitu. Kemudian nanti teman-teman tadi ini udah kan ya muncul gitu kan. Kemudian teman-teman selanjutnya adalah barulah membuat proyek pertama katanya teman-teman. Di sini juga sudah disebutkan ya. Folder-foldernya tadi ada apa aja di sana? Ya gak usah bingung teman-teman. Ya di sini kan banyak tuh. Banyak ya, ada Android, ada mungkin iOS kalau misalkan yang pengguna iOS, ada Linux gitu kan, macOS. Pada intinya adalah untuk running tadi kita biasanya simpan di si lib ini teman-teman foldernya. Kalau yang pakai si mobile tadi teman-teman. Ya, dari mana mulainya Bang gitu kan? Dari mana mulainya? Ya kalian tinggal cek aja di sini teman-teman. Nanti sambil baca-baca ya teman-teman ya di sini sambil cobain gitu kan. Ya minimal pertama mah buka lib dulu aja lah teman-teman. Jadi si lib ini katanya folder ini adalah tempat utama untuk kode Dart aplikasi Anda. Jadi si Flutter ini tetap menggunakan .dart teman-teman ya pada akhirnya. Misalkan kita mau bikin halaman utama, ya berarti belakangnya .dart gitu teman-teman. Misalkan kita mau bikin lagi nih, di sini contoh ya teman-teman ya. Misalkan kita, sorry ini ketutup nih. Misalkan kita mau buat lagi, misalkan halaman login, ya tinggal kita tambahin aja teman-teman. Login.dart gitu teman-teman. Ya sama kayak gini gitu. Biasanya di awal teman-teman ada yang namanya nanti stateless widget, STL ya teman-teman. Kok nggak muncul ya? Nah, STL, internetnya kayaknya nih. Nah, ada stateless, ada stateful. Bedanya nanti apa? Nanti kita bahas juga ya teman-teman. Intinya si stateless nanti kalau misalkan statis, kalau stateful yang memang tampilannya itu dinamis gitu. Maksudnya gimana? Ya bisa berubah-ubah gitu di sana ya Bang ya. Si tampilannya itu nggak hanya ya diam aja gitu teman-teman, bisa bisa jadi tambah data gitu teman-teman ya. Atau ada yang memang ditampilkan itu biasanya si stateful pakainya gitu. Nanti kita akan belajar juga teman-teman di sini. Nah, misalkan kita pakainya stateless gitu kan. Nah, nanti kita akan bahas di bawah lah teman-teman. Nanti kita akan bahas ya. Jadi kita akan fokus di si main dart ini untuk awalan si Flutternya teman-teman ya. Oke. Nah, kemudian sedikit aja yang gua bahas mungkin nanti kita akan pelajari di season selanjutnya karena memang ini waktunya ya teman-teman ya. Web belum kebahas nih teman-teman.
Nah, untuk menjalankan aplikasi pertama tadi kita udah bahas juga ya teman-teman. Sebenarnya tinggal ikutin apa yang gua udah share di si Google Chrome tadi, teman-teman. Tapi kadang-kadang kan kita juga butuh mentor kan, betul ya teman-teman ya. Gua masih bingung, Bang. Gak apa-apa kalau misalkan lu bingung, tag aja gua di komunitasnya gitu. Kadang-kadang kan gua juga gak buka gitu. Nah, di sini teman-teman semuanya gua juga udah siapkan gitu kode-kodenya. Di dalamnya itu pasti ada yang namanya import, ada bagian main, ada bagian widget gitu teman-teman. Nah, kita bahas nih teman-teman di si ininya ya teman-teman, di si PowerPoint yang satunya lagi kayaknya teman-teman. Sorry, gua arahin dulu ke sini. Nah, barulah teman-teman, contoh ya teman-teman ya, contoh ya, kita pakai yang pertama dulu nih di sini teman-teman. Gua akan bahas ke sini langsung lah teman-teman biar cepat. Jadi pada intinya teman-teman, nanti kalau kita pakainya si mobile menggunakan Flutter, itu akan akan berdamai dengan yang namanya si widget-widget ini. Jadi kalau di HTML nanti ada yang namanya tag-tag kayak gitu teman-teman ya. Maka di sini pakainya widget-widget teman-teman. Ya. Jadi contohnya gimana? Contoh misalkan ya ini kita yang awalan dulu aja ya teman-teman, jangan yang jauh-jauh gitu teman-teman. Jadi widget basic itu yang pertama nanti ada app bar, ada text, ada elevated button gitu kan, ada layout, ada image, ada icon gitu teman-teman yang bisa kita pakai. Contohnya kalau kita lihat teman-teman nih, yang pertama itu ada yang namanya app bar gitu kan ya. Di app bar itu kalau misalkan kita perhatikan di si aplikasi Android banyak ya aplikasi Android yang memang ada app barnya. Di sebelah kirinya itu ada ikonnya, icon profile gitu kan contohnya. Di paling tengahnya itu ada yang namanya nama aplikasinya. Di sini ada actionnya gitu teman-teman. Nah kalau misalkan buat seperti ini gimana gitu teman-teman ya. Nah sama teman-teman. Jadi kalau misalkan si Flutter itu biasanya gua hapus dari awal ya teman-teman. Ctrl A hapus gitu teman-teman. Berarti kita bikinnya dari awal nih teman-teman. Bikin awalnya dari mana? Di si main dart tadi ya teman-teman. Nah, sebenarnya kalau nggak salah tuh gue bahas juga di sana. Sorry, sorry. Biar paham deh kalian dikit aja teman-teman. Jadi di sana itu, sorry, sorry, sorry. Mana ya? Di sini dulu deh. Nah, teman-teman, mungkin kalau yang udah belajar website, mungkin agak sedikit beda ya dengan si Flutter ini. Jadi kita sudah harus terbiasa katanya teman-teman pola pikirnya yang biasanya kita dari desain itu menjadi kode HTML CSS ya atau dari XD itu menjadi Android XML gitu kan. Kemudian kalau misalkan di si Flutter itu desainnya langsung ke si widget-widget ini teman-teman. Kita akan kenalan ya teman-teman. Nah, di si widget teman-teman kita membutuhkan katanya yang pertama ada yang namanya scaffold, ada yang namanya adalah material app. Nah, kalau misalkan kita pakainya Android itu pakainya ini teman-teman. Kalau kita pakainya iPhone nanti Cupertino app dan juga Cupertino scaffold gitu teman-teman ya. Bedanya cuma tambahin Cupertino aja gitu teman-teman. Nah, contohnya gimana gitu? Oke, kita praktikkan sedikit ya teman-teman ya. Nanti kalian cobain. Ini baru aplikasi pertama gitu teman-teman ya. Jadi untuk runningnya tadi kita sudah bahas. Untuk pertama kali untuk mulai dari Flutter ini kita bisa menggunakan yang pertama CSTL tadi teman-teman. Misalkan udah kita pakainya stateless dulu aja ya teman-teman ya. STL langsung enter teman-teman. Nama aplikasinya apa? Misalkan teman-teman di sini namanya adalah My App gitu ya teman-teman ya nama aplikasinya. Nah, udah langsung kita fokus aja ke sini teman-teman dulu nih. Nah, di sini teman-teman ke return-nya nanti kemana? Tadi teman-teman. Jadi kalau kita bahas sedikit teman-teman ya di sini sorry, gua tampilin dulu deh ininya deh teman-teman ya. Sorry sorry, gua tampilin ke si presentasi yang awalan tadi. Sorry mana ya? Oh ini ya bang ya. Nanti kita bahas yang web ya. Kita bahas yang mobile dulu nih. Karena banyak pertanyaan di mobile justru nih teman-teman. Nah, jadi teman-teman, ibaratnya adalah ilmu dasar yang pertama ini kita harus paham dulu katanya. Yang pertama ada yang namanya material app, yang kedua ada yang namanya scaffold katanya teman-teman. Jadi kalau si material app ini teman-teman gua ilustrasiin itu contohnya kalau kita jadi seorang pelukis ya teman-teman ya. Ya dia itu sebagai stand-nya itu ya teman-teman ya, sebagai stand-nya gitu. Nah, baru kita kalau misalkan pengen melukis tentu kan ada yang namanya adalah kanvasnya gitu teman-teman ya atau kertas yang putihnya ini gitu kita bisa ubah-ubah kan kertas yang putihnya itu gitu kan nah ini dinamakan dengan si scaffold tadi gitu jadi nanti selain di widget dasar itu ada yang namanya adalah si material app ya. Jadi widget material app ini merupakan widget yang paling penting kenapa katanya karena widget ini berfungsi sebagai wadah kita dalam membuat tampilan aplikasi kalau dianalogikan widget ini berfungsi sebagai papan kayu untuk melukis ya, tadi ya teman-teman yang sudah dibahas nah Nah, kita membutuhkan material app dan juga scaffold, teman-teman. Kita praktekkan aja di sini ya, teman-teman, bareng-bareng. Sorry, gua percepat ya, teman-teman. Ini waktunya kayaknya persingkat. Tapi yang website kayaknya nggak ada masalah ya, dikit aja, teman-teman.
Nah, contoh teman-teman di sini ya, kita tadi membutuhkan yang namanya adalah material app gitu teman-teman. Kita tinggal tulis aja material app, kemudian apa di sini teman-teman? Misalkan kita pilihnya di sini home-nya adalah pilihnya ke si scaffold gitu teman-teman. Atau misalkan biasanya kalau misalkan kalian banyak tampilannya gitu kan ya, kita tampilin lagi nih si function yang baru. Mungkin kalau yang baru-baru masih bingung ya function itu apa, gak apa-apa, ikutin dulu aja ya teman-teman ya. Nanti kita akan bahas function itu apa gitu kan ya. Contohnya misalkan di sini ada juga tambahin misalkan home app misalkan gitu kan. Kita tambahin function yang namanya home app. Ya, biasanya kalau elevated button itu biasanya harus ada dua stateless ya teman-teman, biar nanti bisa berpindah-pindah halaman gitu kan. Nanti kita bahas di bawah ya. Kemudian yang kedua misalkan kita pakainya stateful karena memang bisa berganti-ganti gitu kan, si desainnya itu dinamis gitu teman-teman. Nah, maka kita tambahkan di sini misalkan home app ya teman-teman. Sorry kalau gua agak sedikit percepat nih teman-teman, karena kita berpacu dengan waktu. Mudah-mudahan nanti kalian bisa lihat lagi untuk recordnya. Nah, di si home app ini teman-teman, jadi ceritanya ketika si aplikasi pertama kali di running teman-teman, dia akan ngebuka yang namanya home app tadi teman-teman. Harusnya di sini kan pakainya scaffold ya teman-teman ya. Bisa. Di sini karena kita pakainya home app tadi, maka di si return-nya nanti kita tambahkan aja yang namanya adalah scaffold tadi teman-teman. Scaffold ini. Ya. Jadi yang pertama ini kita butuh yang namanya home app, yang kedua kita butuh yang namanya scaffold ini teman-teman. Kalau kita running nih contoh teman-teman ya, kita pakai si browser dulu aja deh. Running ke sini ya teman-teman ya. Mana kok gak ada. Nah, tadi yang dinamakan enaknya pakai Flutter itu sebenarnya ini ada fungsi yang namanya hot reload ini teman-teman. Jadi ketika kita running harusnya sih langsung ya teman-teman ya. Nah, cuma kita cek dulu nih. Loading ya teman-teman ya. Loading di sini. Biasanya untuk aplikasi pertama itu biasanya ya awalan ya teman-teman agak loading gitu. Ini kan gue dihapus dulu tadi aplikasinya gitu kan, kemudian gue timpa dengan yang baru, pasti ada beberapa penyesuaian gitu teman-teman. Ada ya problem kah? Nggak ada harusnya teman-teman ya, lancar nih harusnya. Bentar ini. Gua close dulu deh. Ininya ya teman-teman ya, gua close dulu deh. Sorry, sorry. Ah, mana ini? Eh, sorry, si main dart ini kita running lagi teman-teman. Itu teman-teman. Jadi pada awalnya kita cobain setup dulu, lalu setelah cobain setup, nanti kita cobain teman-teman. Kita berbicara dengan widget. Ya, mungkin lah tahapan-tahapan awalannya tadi yang ada di si apa di si ebook ya, yang nanti gua share sedikit-sedikit aja teman-teman untuk prakteknya. Nah, ini pada secara umumnya dulu aja ya teman-teman. Mana aku gak jalan nih teman-teman. Aneh ya teman-teman. Apa nih gak jalan? Nah, jadi harusnya kalau misalkan kita pakai scaffold doang, ini tampilannya ya kosongan doang teman-teman, putih doang gitu kan ya untuk layarnya. Kita sambil tambahin dari sini ya, misalkan ya teman-teman ya. Tadi katanya untuk menambahkan si app bar, kita juga bisa tambahkan app bar gitu teman-teman di sini ya. Atau misalkan kalau si secara umum teman-teman ya, kalau si HTML itu kan nanti ada yang namanya heading, ada yang namanya body gitu kan. Kalau di sini si scaffold ini juga kita sama teman-teman. Ada yang namanya app bar, ada yang namanya body teman-teman ya. Kalau misalkan si app bar yang paling atasnya si aplikasinya di sini, sorry, gue liatin mana ya tadi si bar ini, oh sorry di sini ya teman-teman. Nah, jadi kalau misalkan kita perhatikan yang pertama si bar ini kan yang paling atas nih. Nah, nanti isi-isinya isi bodinya, nah, ya namanya body sama teman-teman ya di sana ya. Nah, jadi teman-teman semuanya kita bisa menggunakan misalkan widget yang namanya app bar, nah, langsung otomatis teman-teman. Katanya ngebutuhin juga yang namanya app bar widget lagi ya teman-teman biasanya. Namanya adalah si app bar lagi. Nah, kalau di si widget itu kayak gini teman-teman. App bar gitu kan untuk membuat app bar ini katanya. Kemudian katanya di sini juga sudah ada ditampilkan tuh teman-teman. Yang sebelah kiri itu namanya katanya leading, yang tengah itu namanya title, yang kanan namanya action gitu teman-teman. Jadi kalau kita perhatikan di sini ya cara bikinnya adalah app bar tinggal tulisin aja teman-teman widget katanya yang pertama adalah
leading yang sebelah kiri tadi teman-teman ya. Yang sebelah kiri. Nah, kemudian nanti mau apa di sininya teman-teman? Misalkan icon. Nah, si icon kalau misalkan di si Flutter ini sudah disimpan juga nih teman-teman si iconnya gitu kan ya. Gak harus kayak si HTML ya, harus masukin dulu si iconnya. Di sini sudah muncul teman-teman. Jadi kalau kita pastikan misalkan si icon, lalu kita titik misalkan teman-teman nih. Nah, kontrol spasi teman-teman. Nanti kita bisa lihat iconnya mau pakai apa gitu si leading. Nah, biasanya kalau misalkan yang paling kiri itu namanya apa itu tadi teman-teman? Kita cek dulu ya, kita samain aja deh sama yang di contoh teman-teman. Nah, contohnya di sini pakainya adalah list rounded katanya si iconnya. Jadi untuk menampilkan icon teman-teman, jadi gini caranya ya, leading sebelah kiri nanti kan iconsnya mau apa? Kontrol spasi. Nah, lalu tadi namanya adalah apa rounded katanya teman-teman. Gue lupa. Gue lupa tadi namanya apa. Samain aja di situ deh. Iconnya list rounded ya teman-teman. List rounded. Oke, berarti kita tulis aja di sini. List rounded gitu teman-teman. Nah, di sini ada teman-teman tuh. Yang kayak gini kan, yang kayak gimana gitu. Tampilannya ada di sini teman-teman. Kita cek aja. Jadi kalau kita pilih ya, ketika kita running, waduh sayangnya nih gak bisa di running justru nih. Aneh ya teman-teman. Kita cek dulu nanti nih. Pakai di sini juga nih pixelnya kayaknya lagi ada problem nih gua close dulu deh. Ganti ya si pixel, sorry, si emulatornya. Gua ganti pakai Flutter emulator deh. Wih, langsung ke laundry ya. Bentar. Gua running. Nah, si emulator nanti muncul yang baru gitu teman-teman. Si emulator kita running. Waduh, itu band lag nih teman-teman. Oke, jadi pada intinya nanti kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan si leading ini yang paling kiri nih nanti tampilannya gitu kan. Kalau si title nanti yang tengah ini teman-teman. Nah itu berbicara dengan widget. Ini kan kita baru instalasi dulu ini teman-teman. Waduh, tinggal 2 menit lagi waktunya ya teman-teman ya. Kita sambil running nih teman-teman. Nah kemudian di sambil sambil si ngecek ini ya teman-teman ya. Tadi kita sambil nyambung ke si website nih teman-teman. Kalau si website gimana Bang? Gua nih lagi nungguin website dari tadi gitu kan. Harusnya memang kita dipisah nih teman-teman. Ada kelas khusus website, ada kelas khusus untuk Flutter. Tapi karena memang awalan di sini nggak apa-apa. Sambil nyambung ya teman-teman ya. Nah, jadi bedanya Bang kalau misalkan si website ya kita pakainya yang pertama itu HTML sama si CSS gitu Bang. Jadi intinya adalah kalau misalkan si HTML ini katanya analoginya ibaratnya kalau di manusia itu Bang baru tulangnya doang gitu kan. Baru tulang-tulangnya doang gitu kan. Nanti kalau misalkan udah ditambah CSS maka kita bisa lihat ada kulitnya, ada rambutnya, mungkin ya teman-teman ya. Ada mungkin bisa pakai sepatu, pakai celana gitu ya teman-teman. Jadi lebih indah dengan menggunakan si CSS. Sehingga tampilannya mungkin bisa kayak Instagram sekarang, pakai Facebook sekarang tuh teman-teman. Yang di dalamnya ada yang namanya HTML dan juga si CSS. Karena ini awalan ya Bang ya, sambil nunggu yang ini nih, ternyata nggak runningnya. Nah ini nih, mulai. Nanti setelah ini kita lanjut ke website deh Bang ya, sambil kita running. Karena waktunya ini sebentar teman-teman, lanjut aja nih dulu sambil nungguin ya teman-teman. Ini kalau si mobile teman-teman. Jadi cara-caranya seperti itu teman-teman. Nanti ya coba setup dulu. Nanti di pertemuan selanjutnya kita bahas widget-widget dasar tadi ya teman-teman ya. Banyak yang harus kita sampaikan di materi. Nah karena hari ini kita fokusnya ke setup dulu teman-teman ya. Minimal kalian bisa sampai sini dulu, bisa sampai running, aman teman-teman. Nanti kita tinggal ikutin aja langkah-langkah yang ada di si e-booknya ya teman-teman ya. Nah kemudian sorry teman-teman kita nyambung ke si website. Kalau si website sebenarnya extensionnya yang kita pakai kalau tadi ada dat dan Flutter, biasanya gue pakai yang pertama ada live server. Ya kemudian yang kedua kalau open in other browser juga bisa teman-teman. Live server biar si hasil runningnya nanti otomatis kayak si Flutter ini ya teman-teman langsung bisa dilihat gitu. Kemudian ada juga Prettier teman-teman ya untuk merapikan kode ya teman-teman. Cukup sih sebenarnya itu aja untuk si website. Ya teman-teman ya. Si website harusnya lebih gampang daripada si mobile harusnya ya teman-teman. Nah, ini gue sambil jalan ya teman-teman sambil nunggu running nih. Gak tahu tumben lama nih teman-teman. Gak apa-apa gue new Windows aja.
Kita nyambung dulu ke si website sekarang nih teman-teman. Tadi tim website udah nungguin nih soalnya. Bang, gimana nih gitu yang website? Oke, nah yang website teman-teman, kalau tadi ngerunningnya si mobile agak ribet nih teman-teman ya, harus ada Android Studio, harus ada apa gitu teman-teman. Yang website kita tinggal klik aja pakai VS Code sama ya teman-teman. Kita tinggal klik file, open folder. Misalkan teman-teman, sorry, ya udah deh gak apa-apa di open folder aja ya. Misalkan kita pakainya di mana dia akan disimpannya gitu ya teman-teman ya. Misalkan kita di sini nih, di si website gitu kan. Nah, contoh teman-teman ya, kita akan pakai di si bikin folder baru, misalkan namanya webinar gitu kan. Lalu kita bikin tampilan baru. Nah, kalau misalkan si mobile, Bang, si mobile itu pakainya .dart gitu kan. Kalau si HTML di sini, ya pakainya .html, teman-teman. Contoh, biasanya kalau tampilan utama itu namanya index ya, teman-teman. Index.html. Nah, bedanya kayak gitu doang sebenarnya, teman-teman. Jadi kalau misalkan si mobile pakainya Dart, kalau si HTML pakainya HTML, .html, teman-teman. Nah, ini sudah bisa di running kayak gini teman-teman. Awalannya gimana Bang? Awalannya tadi karena HTML ini adalah bukan sebagai bahasa pemrograman ya teman-teman ya, hypertext markup language, maka perlu tulang-tulangnya dulu ibaratnya si website itu ya Bang ya. Maka tulangnya gimana sih Bang? Nanti kita jelasin lagi di bawah deh ya Bang ya. Intinya untuk memulainya teman-teman, karena kita baru setup ini, kita bisa gunakan HTML. Nah, otomatis sekarang enak banget teman-teman. HTML5 gejret langsung dibuatin teman-teman. Jadi kalau zaman dulu gua pakainya Notepad++, nggak bisa kayak gini teman-teman. Sekarang ini udah enak banget gitu. Apalagi udah pakai GitHub Copilot sebenarnya enak. Bang, sekarang kan udah ada AI. Kita buka aja chat GPT, buatkan halaman HTML bla 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 gitu kan, langsung dibuatkan. Lah tapi kalau lu gak paham tag-tagnya gimana coba Bang? Gak bisa juga kan? Nah makanya kita harus paham minimal tag-tagnya dulu deh. Ntar gua rangkum dulu materinya yang memang harus paham dulu, baru kita koordinasi atau kita sambungkan dengan si chat GPT tadi gitu teman-teman. Biar si projectnya tambah cepat gitu teman-teman. Ya. Nah, misalkan di HTML di sini teman-teman. Contoh, wah ini beda lagi Bang. Kalau tadi kan panjang gitu kan si mobile. Kalau misalkan si HTML kayak gini nih gitu kan ya. Ya karena kita pakainya HTML Bang. Gak pakai stateless kayak tadi ya Bang ya. Contoh di sini ya, adanya yang kita perlu perhatikan sebenarnya gak usah yang lain dulu teman-teman, gak usah bingung-bingung dulu. Intinya kalau kita lihat di sini teman-teman, ada yang bagian head atau kepala teman-teman ya, isinya adalah ada title gitu kan. Ada yang bagian body gitu teman-teman. Singkatnya adalah misalkan contoh nih teman-teman. Kalau gua runningnya gimana nih ngerunningnya? Kita tinggal kontrol klik kanan, sorry. Lalu kita buka teman-teman yang namanya Open with Live Server misalkan teman-teman. Wih, gua nih sambil ngoding web sama ngoding si Flutter ya teman-teman. Oke, karena waktunya nih. Contoh nih gua liatin dulu ya si, tapi komputer gua, laptop gua masih aman nih untungnya nih teman-teman. Oke, ya untungnya ya teman-teman. Contoh di sini teman-teman. Ini kan kalau kita perhatikan teman-teman, title itu dokumen. Nah, di sini kan dokumen. Contoh kalau misalkan Shopee, teman-teman, kita buka Shopee, shopee.co.id, itu kan pasti namanya shopee.co.id kan ya teman-teman. Shopee Indonesia tuh teman-teman, login sekarang. Nah, berarti teman-teman itu yang dinamakan dengan si title. Kalau kita ubah misalkan gua bikin juga deh aplikasi saingan Shopee. Shopee E-nya 1 gitu teman-teman ya. Lalu ketika kita buka di sini live servernya teman-teman, yang tadi gitu kan. Tuh, yang tadinya dokumen sekarang pakai Shopee. Itu yang dinamakan dengan si title, teman-teman. Nah, sebenarnya gue pengen menjelasinya lebih jelas lagi nih teman-teman terkait dengan tag, terkait dengan yang lainnya. Tapi waktunya karena memang singkat, gue persingkat dulu aja ya. Karena ini masih setup tadi teman-teman. Nah, gue juga teman-teman punya yang namanya adalah e-booknya atau si PowerPoint-nya ya untuk belajar si web dev. Nah, nanti gue share juga teman-teman di sini. Ini kelihatan nggak ya? Oh sorry kok jadi kesini tampilnya. Sorry. Gue giniin aja dulu deh. Sorry. Nah, misalkan teman-teman, gue liatin ya di sini ya. Nah, gue juga udah punya. Sebenarnya tadinya gue mau ngebahas ini juga, cuman waktunya kayaknya gak cukup ya teman-teman. Jadi di si web ini yang perlu kita pelajari, misalkan HTML, CSS, Bootstrap, JavaScript, Project, ya nanti ya teman-teman ya. Sama teman-teman yang tadi gue udah bahas, si HTML kita memerlukan, di si website kita memerlukan yang namanya kode editor dan juga si web Chrome tadi teman-teman. Nah, yang pertama yang kita bahas teman-teman, nanti ada yang namanya adalah tag, elemen, sama atribut teman-teman. Nanti gue share juga ada ini biar lebih jelasnya ya teman-teman. Ini gue persingkat aja dulu. Jadi katanya kalau kita next, susah banget nih.
VS Code. Tadi kan teman-teman kita sudah praktekkan kan ya. Nah, di sini teman-teman, ini bahasan yang pertama ini kita bahas tag dulu. Jadi katanya di HTML itu ada yang namanya tag ya teman-teman. Contohnya tag P, tag A, tag body gitu ya teman-teman. Gunanya buat apa sih? Perbedaannya apa tiap tag itu? Pasti ada perbedaannya teman-teman. Intinya biasanya ada tag pembuka, ada tag penutup. Tapi ada beberapa yang nggak ada tag pembuka, tag penutup. Jadi cuma satu doang gitu teman-teman. Nanti kita akan praktekkan. Nah, di sini juga selain ada tag pembuka dan tag penutup, biasanya yang akan ditampilkan di si layar itu teman-teman ya di antara tag pembuka dan si tag penutup tadi gitu. Maka ada juga misalkan nih teman-teman contoh ya, ada H1 isinya adalah belajar HTML tentang tag bersama Rajib Ramjani. Kemudian tag P-nya nanti hello world gitu teman-teman. Nah, selain ada tag pembuka ada juga yang namanya atribut. Kalau misalkan Bang, nanti tulisannya ke tengah gimana ya? Tinggal pakai align center katanya teman-teman. Nanti isi tagnya apa sama ya teman-teman. Kita praktekkan aja di sini ya teman-teman langsung kayaknya. Nah, di sini teman-teman nanti gua share juga ya si PPT-nya. Kemudian sama kayak tadi teman-teman, kita tinggal tag P aja. Misalkan bukan tag P dulu tadi ya, apa? H1 dulu misalkan. Contoh ya teman-teman, ada salah satu tag di HTML yang namanya adalah heading. H1 sampai H6 kalau tadi kita lihat teman-teman. Semakin H-nya gede, maka semakin tulisannya kecil biasanya. Jadi kalau di laporan itu biasanya judulnya ini ya Bang ya. Contoh, misalkan gua aplikasi Shopee, misalkan ya teman-teman, lihat nggak apa-apa deh. pede aja bikin Shopee ya teman-teman ya. Oke. Nah, gini teman-teman. Jadi kalau kita perhatikan di si Shopee, tuh ada tulisan kan teman-teman di sini itu ya banyak ya, layanan pelanggan Shopee tuh teman-teman di sini. Berarti bisa jadi kalau ini mungkin ya, kalau misalkan ini bukan gambar, analoginya ada tulisan, berarti si Shopee ini tulisannya menggunakan H1 tadi teman-teman. Nah, gimana kalau tulisannya kayak gini Bang, kecil-kecil kayak gini? Katanya teman-teman di si HTML ada ya tag yang namanya adalah tag P gitu kan. Misalkan tadi apa aja, misalkan ada menunya nanti home gitu kan. Kemudian ada apa lagi? Misalkan ada apa lagi? Shopee Pay misalkan ya. Shopee Pay gitu kan. Pay letter gitu kan. Apalagi banyak gitu kan menu-menunya di sana, ada Shopee Food gitu kan. Teman-teman. Jadi kalau misalkan kita running di sini, otomatis ke running karena live server ya teman-teman ya. Sorry. Live server di sini mana tadi? Oh, nggak ada nih. Browsernya yang mana lagi tadi hilang gua. Oh ini. Nah, sorry Bang, kok jadi hilang? Ini nih, sorry ini nih. Nah, di sini ya Bang ya. Berarti di sini ada tag yang namanya tag P. Yang di atas tag H1 tadi. Perbedaannya ya tentu beda teman-teman. Di sini judul, di sini paragraf, teman-teman. Kayak gini juga kita sudah bisa untuk running si HTML. Ya, untuk running si website. Jadi sangat mudah sekali teman-teman yang baru terjun gitu kan. Nanti gua share teman-teman di pertemuan selanjutnya kita akan bahas lebih rinci teman-teman, lebih santai apa itu HTML, apa itu CSS ya teman-teman sambil kita codingkan di sini ya. Nah, lalu juga tadi tak kalah jauh kita juga bahas terkait dengan yang namanya si Flutter tadi. Cuma ini ngehang kayaknya aneh teman-teman. Gue lagi live kok tiba-tiba kayak gini gitu kan ya. Sorry Bang, kita balik lagi ke sini gitu kan. Itu si website kayaknya cukup dulu sampai sana ya teman-teman ya. Karena memang setupnya cukup sampai sana dulu aja gitu. Nah, kemudian kalau misalkan si mobile tadi Bang, itu memang agak ribet sedikit gitu kan. Tapi gak apa-apa, nanti sering-sering kita ngoding akan terbiasa gitu teman-teman. Gitu kan. Cuma nih aneh gitu tampilannya nih belum bisa ditampilkan nih agak-agak lagi error kayaknya teman-teman. Gua harus lihat dulu ya ini ya. Harusnya aman-aman aja nih. Oke, di sini teman-teman. Ini nggak bisa, isi website juga nggak bisa teman-teman. Nah itu deh, ini masih error ya teman-teman. Harusnya nanti tampilannya adalah kayak gini teman-teman. Ini karena emulator guanya ini agak bermasalah kayaknya teman-teman ya. Nanti sambil berjalan deh teman-teman ya, barangkali dari teman-teman ada pertanyaan kan dari tadi nih gua ngoceh terus di teman-teman ya. Luar biasa gitu kan. Nah ini setupnya kayak gini, kita baru bahas ke setupnya. Sambil kita nunggu nanti ya teman-teman ya. Kita beresin dulu untuk PPT-nya. Nah, jadi pada intinya nanti teman-teman, kita gak cukup kan untuk si website tadi ya, tampilannya kan gak mirip kayak Shopee, Om gitu kan ya. Bang, gak mirip kayak Shopee. Makanya kita butuh yang namanya framework Bootstrap, framework Tailwind nanti teman-teman. Sehingga tampilannya mirip-mirip kayak si Shopee, kayak si Instagram teman-teman. Nanti kita akan pelajari ke depannya. Gitu kan. Kemudian si mobile juga kita tadi sudah bahas teman-teman. Dari mulai si
Flutter Doctor sampai kita bahasan sedikit tentang Scapol maupun si Epbar tadi ya teman-teman ya. Nah, tadi kita juga sudah bahas ini teman-teman, dan selanjutnya adalah apa? Q&A ya teman-teman. Oke, barangkali dari kalian ada yang bertanya sambil gua nanti cek ya teman-teman ya, biar biar sampai jalan. Oh ya, sorry untuk absensinya gua share dulu ya teman-teman, di sini suka lupa nih, kemarin juga gua lupa. Sorry, bentar. Kayaknya 1 jam kurang ya teman-teman ya, memang harusnya 4 jam nih. Tapi kemarin ada yang bilang, Bang, gua sampai ketiduran loh Bang gitu. Sorry. Bentar Bang. Gua sambil share dulu terkait dengan linknya. Untuk link absensinya nanti kalian bisa isi ya. Tapi ada beberapa tadi, Bang, kok sertifikatnya belum ada ya kemarin katanya gitu. Ada yang udah kekirim, ada yang belum kayaknya ya teman-teman. Nanti gua kirim si drive-nya juga deh teman-teman, biar kalian bisa langsung download ya di sana. Sorry, mana nih si meet-nya? Ini. Nah, gua di-share di si pesan ya teman-teman ya. Gua udah kirim untuk link absensinya. Nah, itu mungkin teman-teman di pertemuan season sekarang ya, terkait dengan setup-nya dulu, pastikan kalian memang betul-betul sudah bisa nih teman-teman gitu Kak. Pak, link GCR-nya di mana ya? Pak, mata berat nih, untung ada americano. Wih, mantap gitu kan ya. Oke, teman-teman, dari gua kayaknya cukup ya teman-teman ya, karena memang ini udah agak malam juga nih, betul teman-teman. Mungkin kalian juga perlu istirahat. Barangkali ada pertanyaan dari kalian semua, boleh teman-teman, kita buka 3 pertanyaan aja mungkin ya, barangkali ada teman-teman. Tapi nanti kedepannya kita adain lebih sering lagi mungkin ya teman-teman. Kalau kitanya ada waktu yang lebih luang, kita berbicara tentang web, khusus untuk web, kita khusus untuk si Flutter gitu teman-teman. Karena kita waktunya singkat, dari gua itu aja ya Bang ya. Barangkali ada pertanyaan silakan boleh dinyalakan untuk suaranya teman-teman. Pak, izin bertanya, Pak. Oh iya, boleh. Bang siapa nih? Muhammad Jamal atau apa nih? Silakan, Bang. Ini pertanyaannya boleh bebas atau terkait materi hari ini, Pak? Boleh bebas kok, gak apa-apa. Oh, itu Ini Pak bukan yang tentang cinta kan? masalah masalah Firebase, Pak. Oh, Fairbase ya. Gimana Bang? Boleh. Berarti Yang kamu yang udah kemarin jauh. kami tanyain, Pak, yang konfigurasinya kayak belum selesai. Saat dijalani dia saat di run merah dia. Saat di run dia merah. Ya, Di runnya pakai emulator atau pakai Chrome ya? pakai Chrome langsung dari Android Studio. Oke, pakai Chrome dan Android Studio. Nah, untuk si Firebase ya Bang ya, memang apa sedikit bahas ya Bang. Oke, pertanyaannya itu ya Bang ya. Bentar, ini Ya, Pak. Firebase-nya Abang siapa nih namanya ya? Bang Jamal atau Bang apa nih? Gue panggilnya. Jimli, Pak. Oh, Bang Jimli ya. Sorry. Oke, Bang Jimli, memang kita juga kayaknya nanti akan ada yang namanya season dengan si Firebase ya. Berarti Bang Jimli ini kayaknya masalah widget mah udah hatam gitu kan. Ah, udah beres gua Bang gitu kan. Nah, jadi kalau gua share di sini ya Bang ya, di si Bang gua share aja deh gak apa-apa sedikit ya Bang ya. Gua share deh. Sorry. Jadi Bang Jimli, memang kalau misalkan si Firebase gitu kan, kita cek dulu di sini deh. Misalkan gua di sini ya teman-teman. Nah, jadi bagi teman-teman di sini yang belum sampai ke Firebase mungkin ya teman-teman. Pada intinya nanti kita juga akan menggunakan yang namanya si Firebase ini untuk backend-nya teman-teman. Untuk apa sih? Contoh teman-teman, gua pakainya biar teman-teman yang lain paham juga ya Kang Jimli ya sedikit ya. Jadi si Firebase ini contoh ya, gua pakai misalkan untuk authentication login gitu bang. Nah, contoh di sini ya bang ya. Jadi ada akun-akun yang memang biasanya gua pakai untuk login ke si aplikasinya gitu bang. Nah, biar bisa contoh ya, if misalkan akunnya ada, maka nanti muncul ke halaman berikutnya. Contoh kalau Instagram itu kan ya bang ya, Instagram misalkan namanya gua username Rajib Ramjani, passwordnya misalkan 1 sampai 6. Oh, misalkan di sininya ada, ini sesuai, maka nanti muncul ke halaman si beranda. Nah, sebenarnya pada isinya sih kayak gini gitu teman-teman ya. Kayak gini gitu kan, yang bagi yang nggak berelasi gitu. Nah, memang si Firebase ini agak-agak tricky juga ya Bang ya. Memang betul sih. Setiap itu gua pas praktikum kemarin ya Bang ya, itu dari sekitar 30 komputer tadi, memang betul beda-beda juga untuk kasusnya.
Tapi kasus yang pertama itu Bang, biasanya tolong dicek dulu nih. Abang mungkin pakainya apa dulu nih? Kalau Perstore, kalau authentication kayaknya aman-aman aja deh, gitu kan. Sesuai dengan, tinggal ikutin aja yang di sini kan Bang, Flutter Dev gitu kan. Flutter, sorry, Flutter Fire, kok Flutter Dev? Flutter Fire ya Bang ya, namanya ya. Flutter Fire. Lalu Abang nanti klik yang ini. Nah, di sini juga ada kan ya Bang ya, cara-caranya untuk authentication, login dan register, untuk si Perstore penyimpanan database, atau mungkin abang mau real time database menggunakan seperti IoT ya bang ya, nanti pakainya ini mungkin. Contoh bang, contoh biasanya yang kasus yang paling banyak itu adalah si Perstore biasanya. Biasanya ya bang ya, pastikan dulu si rules-nya, memang kayak misalkan si rules-nya itu udah di truein dulu ininya bang gitu, kalau si Perstore itu gitu. Kadang-kadang itu kita udah ngoding sesuai dengan yang di tutorial gitu ya bang ya, kok gak masuk-masuk gitu ke database-nya gitu kan ya, ternyata ininya doang gak ditruin gitu kan, masih fault. Jadi intinya ibaratnya kalau pintu itu bang masih ditutup gitu, dia belum kebuka, tolong dicek juga ininya ya bang ya, yang pertama. Mungkin errornya juga beda-beda bang, bisa jadi itu ya. Terus yang kedua mungkin koneksi, bisa jadi bang di sini gitu kan, koneksi dengan si platternya. Nah ini abang tinggal ikutin aja langkah-langkah ini gitu kan, di si CLI-nya nanti kopikan ini gitu ya bang ya, kemudian juga dicek gitu. Biasanya errornya di sini juga nih, ada yang belum pakai asinkronusnya misalkan ya bang ya, biar nanti si aplikasinya gak nunggu maka pakai asinkronus gitu kan, kadang-kadang lupa gitu belum ditambahkan. Ya intinya lebih detail lagi tuh bang, dicek lagi si Firebase-nya gitu kan. Nah kemudian kemarin juga ada kasus sih bang, ada kasusnya itu ada di si, coba abang cobain running di si emulator dan juga di si Chrome gitu. Betul yang tadi saya bilang bang, di Chrome itu jalan, di si emulator itu gak jalan gitu. Ada juga kasus yang kayak gitu ya bang ya. Tapi pada dasarnya adalah kalau misalkan kita sudah mengikuti prosedur yang tadi ya bang ya, di si Flutter Dev, sorry tadi gua belum liatin ya, si Flutter Fire tadi ya bang ya, udah ada kan tahapan-tahapannya gitu kan, udah dicek udah betul nih, codingannya udah betul gitu kan, maka pada intinya ya kita harus cek lagi ya bang ya SDK-nya, atau apa sorry SDK sih, maksudnya bisa jadi koneksi internetnya bisa jadi juga gitu ya bang ya, koneksi internetnya gak jambung akhirnya ya terputus juga gitu, internetnya agak jelek aja sebenarnya PRBS bermasalah bang gitu, bermasalah memang. Gue pernah gue lagi demoin program di salah satu perusahaan, gue internetnya jelek bang karena di perkampungan, gue hosting dari si HP, gak kebuka tuh, itu juga bermasalah ya bang ya. Nah mungkin nanti permasalahan dari bang Jimli tadi mungkin bisa di report juga di grup. Nah ini permasalahan-permasalahan kayak gini kan banyak tuh, kayak di grup juga tuh bang, sorry di chat ya bang itu, sorry bang kan tadi ya SDK-nya gak keinstal bingung. Nah kayak gini nih bang, ini kan bisa di screenshot dikirimkan di grup gitu, jadi gak apa-apa bang, kirim aja, barangkali kan kita lebih cepat dari Stack Overflow gitu kan. Karena memang gua juga harus lihat juga nih dari laptop yang Abjim beli gitu. Mungkin kalau sekarang bisa sharing nggak apa-apa gitu kan. Cuman kan waktu ya Bang ya. Waktunya ini kita berbicara tentang waktu juga gitu teman-teman. Oke, itu mungkin sementara dari gua Bang. Nanti ada bahasan tentang Firebase tersendiri ya Bang ya. Nanti setelah widget dasar mungkin ke API lalu ke si Firebase gitu. Oke, gimana Bang Jimli? Cukup? Cukup Bang, terima kasih ya Bang. Oke, sama-sama. Nanti kalau masih error bisa di grup aja ya, komunitas ya Bang ya. Ya Bang. Dikirimin aja. Oke, mantap. Oke, ada lagi Bang. Cukup kayaknya. Cukup. Ini Bang Ucup kayaknya udah mau tidur nih, udah kemalaman ya teman-teman. Sorry ya Bang Ucup ya. Nah, oke, kayaknya cukup ya teman-teman ya season sekarang karena kita udah larut malam nih teman-teman. Tapi sebelum kita tutup, gue pengen biasa kita aktifin dulu dong teman-teman. Gue kan pengen tahu nih kalian tuh lagi ngapain di mana gitu teman-teman. Bisa nggak diaktifin dulu? Sorry teman-teman untuk si kameranya. Kita akan foto bersama dulu teman-teman. Wah, Bang Yosi ini belum ke Amerika nih Bang Yosi. Halo Bang, Oke. belum Bang. Oh, belum. Oke, mantap, mantap. Nanti kita mulai tanggal 2 ya, Bang ya. Oh iya, teman-teman, terakhir dari gua ini masih barangkali dari kalian mau bergabung, tadi infonya dari admin katanya mau bergabung di kelas premium Flutter ya, teman-teman ya. Kita mulai tanggal 2, masih ada kayaknya kita buka 5 slot lagi, 5 orang lagi katanya gitu, teman-teman ya. Jadi pertemuannya nanti per minggu 2 kali gitu, teman-teman ya.
untuk batch ke-7 ini. Nanti ada batch ke-8 dan dan selanjutnya teman-teman. Itu ya dari gua untuk sharing hari ini. Mungkin kita buka dulu teman-teman, Kang Agil, Kang Sultan, Kang Arjuna, yang lainnya. Ayo teman-teman, kita buka dulu ya. Kita screenshot dulu. Kalau nggak salah ada berapa? Kalau tadi awal 100, ada 100 ya teman-teman ya. Ini karena memang udah kemalaman kayaknya. Jadi agak terhambat juga ya teman-teman. Dari gua, sorry teman-teman penjelasannya kalau memang agak terlalu cepat ya, karena memang hari ini kita materinya yang harusnya 2 minggu gitu kita padetin, dan juga kita bahasnya si web sama si Flutter. Nah yang di komen Kang Fajar, boleh nanti di share-share juga ya di grup, di komunitas, di tag aja guanya kalau misalkan gua lupa. E-booknya di mana Bang? Gimana cara dapetinnya? Iya Bang, nanti gua share di classroomnya ya. Oke, kita foto dulu teman-teman. Senyum ya teman-teman. Kita oke dulu ya teman-teman. Oke ya. 1, 2, 3. Bentar teman-teman. Bentar ya. 1 ya. Gua simpan dulu. Sekali lagi deh Bang. Sekali lagi kayaknya kurang deh Bang ya. Sekali lagi deh. Sorry. Sekali lagi Bang ya. Gue minta. Oke. Sekali lagi. 1, 2, 3. Itu. Oke teman-teman. Nah, oke, abang-abang semuanya ya bagi sorry untuk sharing di hari ini gua rasa cukup ya. Terima kasih atas waktunya teman-teman. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari gua sharing-sharingnya ya teman-teman ya. Karena memang kita tadi berpacu dengan waktu, ini agak ngebut sedikit. Tapi biasanya kita santai aja kok teman-teman, sedikit-sedikit gitu kan ya. Kayaknya kita nanti waktunya harus ditambah. Bisa jadi nanti kita waktunya ubah ke sore gitu ya teman-teman. Tapi nanti kita akan diskusikan di komunitas programmer muda. Gua senang sekali bisa kenal sama kalian semuanya di komunitas programmer muda. Ya, nanti kita kedepannya akan tumbuh bareng-bareng di mobile dan juga di website. Dari saya Rajib Ramjani cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun juga kesalahan yang disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman. Jangan lupa absensinya diisi teman-teman. Yang belum nanti sertifikatnya boleh nanti dikonsulkan ke admin ya teman-teman. Nanti admin yang kirim ke Gmailnya. Pastikan Gmailnya juga sesuai dan aktif teman-teman ya. Oke, terima kasih teman-teman. See you next time ya guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Waalaikumsalam.